Aku sendirian membangun tembok besar, menekan jutaan guru hantu asing. Tetapi karena bakat kelas SSS, aku hanya perlu minum untuk menjadi lebih kuat, dan diserang oleh siaran langsung daring yang sangat indah. Hanya karena ketika aku menerobos ranah penari kelas SSS, aku meminum 100 ton alkohol, dan mata seorang pembawa acara wanita, Weibo, merobek tempat retret terpencil, secara keliru terluka oleh energi yang dihasilkan oleh terobosan ranahku, yang menyebabkan cacat. Adegan ini memicu kekerasan daring di seluruh jaringan, dan sekelompok wanita cantik yang melawan langit ingin menghukumku, seorang pahlawan yang telah menjaga kekaisaran selama 10 tahun, dengan hukuman seumur hidup. Saat ini, pengadilan dipenuhi dengan suara-suara yang mengecamku, dan bahkan beberapa wanita cantik melepas sepatu ukuran 46 mereka dan melemparkannya ke arahku yang dipenjara di ruang sidang. Hakim wanita yang melambangkan keadilan dan ketidakberpihakan membunyikan palu. Mulai hari ini, sesuai dengan dekrit tertinggi permaisuri, mencabut jabatan Black Fox sebagai penjaga. Mencabut kekuasaan seumur hidup, menghapus 10 tahun kemuliaan dalam beberapa kata, dan semalam berubah dari pahlawan pelindung negara menjadi tikus jalanan yang dibenci semua orang. Aku sedikit mengernyit, dan suara pemberitahuan terdengar di telingaku. Sistem abadi tingkat dewa berhasil terikat, tugas dirilis, pilihan 1. Menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, dipenjara selama 100 tahun dan kemudian terus melayani permaisuri, menjilat sampai akhir zaman. Hadiah, kerah anjing X1, gelar anjing nomor 1 di bawah permaisuri. Pilihan 2. Memutuskan hubungan dengan Kekaisaran Dacia, menarik kembali energi tertinggi. Melepaskan jutaan benda asing dari penjara bawah tanah. Hadiah, pedang darah bayangan. Energi meningkat sebesar 10%, dan ranah meningkat sebanyak 100. Karena itu, mulai sekarang, urusan Dacia, invasi aneh. Tidak ada hubungannya lagi denganku. Sebuah kilatan kekejaman muncul di sudut mataku. Karena semua orang ingin aku mengundurkan diri, maka kabulkanlah keinginan mereka. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kau dengan jahat menyakiti masyarakat. Ini adalah penjelasan yang harus diberikan kepada semua orang. Melihatku ingin pergi, wajah hakim wanita itu tenggelam. Pembelotan di penjara seumur hidup. Jangan berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan kompensasi. Masa muda seorang gadis adalah tak ternilai harganya. Masa di sekitarnya marah. Mendengar kata-kata ini, mataku menjadi dingin. Sebuah suara teredam tiba-tiba terdengar. Hakim wanita itu berteriak, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti daging busuk yang rakus. Mulut tertutup dan gigi putih hancur berantakan. Beraninya kau memukulku. Kau secara terbuka memprovokasi kekaisaran. Hakim wanita yang paling terhormat tidak pernah menyangka bahwa aku akan berani memukulnya di pengadilan hukum. Di lokasi siaran langsung global, menyerang hakim, aku sedikit tersenyum. Kau melihatku memukulmu? Bukankah kau sendiri yang gila dan tidak bisa berdiri dengan teguh dan jatuh? Mengatakan. Kekuatan SSS tak terbatas di tubuhku, menyebar seperti riak air, membuat wajah semua orang di sana menegang. Merasa sesak napas yang dalam, inilah saatnya membiarkan dunia menyadari betapa mengerikannya SSS tak terbatas itu. Aku menatap semua orang dan berkata dengan dingin, kalian lihat, tekanan mikro menyerang. Semua orang mundur, orang-orang yang tadi berteriak keras, langsung menutup mulut mereka. Melihat itu, hakim wanita berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa hanya kamu satu-satunya yang SSS di Kekaisaran. Kau sengaja melukai orang, lembaga penegak hukum akan memberimu hukuman penjara seumur hidup. Inikah alasan mengapa permaisuri bisa dengan berani memecatku, seseorang di bawah perlindunganku, setelah naik ke level SSS. Terburu-buru menyingkirkanku. Aku merasa geli dalam hati, jangan bicara tentang asal-usul hantu. Bahkan kekaisaran yang ditahan di bawah tembok panjang Jianqi, tidak bisa dihadapi oleh SSS biasa. Memenjarakanku? Benar, hakim wanita baru saja membuka mulutnya, suara teredam terdengar lagi. Langsung terbang ke belakang, menabrak layar siaran langsung dengan keras, tidak tahu hidup atau mati. Orang-orang yang bereaksi mengecilkan leher mereka, wajah mereka penuh ketakutan. Aku menyapu pandanganku ke hakim yang menemani di ruang sidang. Kalian berencana memenjarakanku? Sekelompok hakim tampak seperti kehilangan orang tua, menggelengkan kepala dengan panik. Tidak berani membuatku marah. Namun sekelompok wanita yang sangat cantik di bawah panggung mengangkat ponsel mereka. Keluarga. Apa kalian melihatnya? Tidak hanya tidak takut, tetapi juga menghalangi jalanku. Aku mencibir, inikah kepercayaan dirimu? Saat berikutnya, aku melambaikan tangan besar. Semua ponsel para wanita cantik hancur, peri kecil yang paling dekat denganku terbang keluar. Menabrak kerumunan, peri kecil itu memuntahkan darah, hampir memuntahkan ususnya. Pingsan. Semua orang ragu-ragu, mundur karena takut. Aku mendengus pelan, berbalik dan pergi, setelah aku mengambil kembali Jianqi. Ratusan ribu hantu ganas akan lahir, secara alami akan menggantikanku membuat orang-orang ini merasa putus asa. Tapi aku baru saja pergi. Berita pasti keluar, permaisuri mengirim 100 wanita kebanggaan surga untuk menjaga tembok panjang Jianqi. Di mana yang terendah adalah kelas B, dan ada 3 kelas SSSB,
Mereka akan menuntut keadilan untuk para wanita cantik. Untuk sementara waktu, masa mendidih, 3 kelas SSSB, pasti akan menghancurkan Black Fox. Mengadilinya kembali, dan juga membuat tembok panjang Jianqi lebih tak tertembus. Sementara aku keluar dari ruang penegakan hukum. Segera menarik kembali larangan itu, membangun sarang tembok besar, di penjara tembok besar. Hantu merah berpakaian pengantin merah membuka matanya. Larangan itu berkurang beberapa poin. Di sel penjara tidak jauh darinya, terdengar suara serak, hehehe. Mungkinkah di antara sesama ras di luar muncul hantu ganas yang melampaui level SSS, melanggar larangan yang ditetapkan oleh Black Fox? Jika itu benar, mungkin tidak terlalu lama kita bisa melihat matahari lagi. Aku sudah lapar selama beberapa tahun. Setelah keluar aku akan makan beberapa juta manusia dulu untuk mengisi perutku. Hantu ini semakin bersemangat saat berbicara, meletuskan kekuatan level SSS yang menghantam penjara. Namun, serangan itu dengan mudah diatasi oleh larangan tersembunyi di penjara. Hantu merah meraba-raba sebentar. Spekulasi pihak lain sangat mungkin menjadi kenyataan. Black Fox menindasku selama 7 tahun. Setelah keluar aku pasti akan memukulmu. Tatapan hantu merah penuh dendam, kata-kata baru separuh jalan. Tiba-tiba berhenti, saat ini. Lidah panjang tidak jauh, hantu ganas level SSS memindahkan pandangannya dengan bingung. Pupil mata dengan cepat menyusut sampai aku tiba-tiba berdiri di luar penjara hantu merah. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Hantu merah tertegun, ketakutan dari lubuk hatinya muncul begitu saja. Setelah keluar, aku pasti akan melayanimu dengan baik, di wajah cantiknya itu. Penuh dengan kepanikan, adegan ini ditempatkan di dunia luar, siapa yang melihatnya tidak akan terkejut. Hantu ganas level SSS bisa begitu pengecut. Setelah mendengar kata-kata hantu merah, aku melambaikan tangan besar. Dengan cepat menarik kembali larangan di penjara, praak, pintu penjara hantu merah terbuka. Aku mencubit dagunya yang putih, hantu wanita ini juga seorang wanita cantik, terkejut dengan tindakanku. Apa yang kau lakukan? Hantu merah ketakutan dan mengeluarkan rengekan manja. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Apa yang aku katakan? Hantu merah tertegun, apakah Tuan menarik kembali larangan untuk menerima kita untuk melawan invasi aneh? Begitu kata-kata ini keluar. Hantu-hantu ganas di tempat kejadian tenggelam dalam pikiran, bukan tidak mungkin, asalkan bisa meninggalkan tempat hantu ini. Apapun bisa, aku sudah menyerah, aku sudah keluar dari pasukan utama. Invasi aneh tidak ada hubungannya denganku di masa depan. Penjara juga akan digantikan oleh orang lain. Hantu-hantu ganas di tempat kejadian mendengar ini, mata mereka berbinar. Selusin iblis haus darah tingkat SSS sangat bersemangat. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Raksasa jubah merah berpura-pura tenang, dengan ragu bertanya, apakah Tuan masih memiliki orang yang disayangi di aula utama? Tidak, aku tidak akan menghentikan apapun yang kalian lakukan. Aku mengenang dengan samar. Mendengar ini, semua iblis haus darah gelisah. Jika demikian, mereka bisa membantai tanpa terkendali. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu bahwa ratusan manusia dengan alam yang tidak rendah telah tiba di tembok pedang Qi. Di antara mereka ada aura penari tingkat SSS. Bagi mereka, para penari di luar adalah makanan darah terbaik. Aku menarik kembali semua saran, dan perintah sistem berbunyi. Selamat kepada host karena telah membuat pilihan yang tepat. Menarik kembali saran tertinggi, melepaskan jutaan iblis haus darah. Mendapatkan hadiah pedang penarik darah. Saran ditingkatkan 10%. Alam meningkat 100 tahun. Aku langsung merasakan saran itu meningkat, dan kekuatanku melonjak. Pedang penarik darah yang diambil dari ruang sistem mengeluarkan aura darah dengan deras, melewati 18 tingkat SSS. Para iblis haus darah membelah dan menyesuaikan diri. Sial, benda ini lebih jahat daripada energi iblis. Mungkinkah orang ini menjadi gila? Pada saat yang sama, permaisuri mengirim 100 wanita sombong ke pengadilan. Mengetahui bahwa aku tidak bertobat, 3 penari tingkat SSS yang memimpin tim menjamin kepada media, jangan terburu-buru dengan masalah Black Fox ini. Kudengar di penjara tembok pedang Qi terdapat rumah hantu. Permaisuri meminta kita untuk sangat memperhatikannya. Jika ada yang tertarik, kalian bisa pergi dan melihatnya bersama kami. Kami akan menjamin keselamatan kalian. Begitu kata-kata ini keluar, massa yang menonton sangat bersemangat. Mereka hanya melihat rumah hantu secara kasar di video. Belum pernah melihatnya secara langsung. Kak Ling, berapa banyak rumah hantu di penjara? Ye Qingqing bertanya dengan berbisik. Dia juga hanya melihat rumah hantu di materi. Ling Chen tertegun sejenak. Informasi yang keluar dari tembok pedang Qi tidak mencatat jumlah rumah hantu. Seharusnya tidak terlalu banyak. Black Fox bisa menekan mereka dengan mudah, kita akan lebih mudah lagi. Ye Qingqing tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Segera, sekelompok orang yang perkasa tiba di atas penjara dan secara bersamaan memulai siaran langsung nasional. Penjara memiliki total 3 lantai. Tingkat rumah hantu naik secara bertahap dari atas ke bawah, tapi hanya aku yang tahu ini. Yang terlihat adalah seorang wanita kurus kering dan seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun.
Tubuh kurusnya penuh memar. Ye Qingqing melihat sekeliling dengan tidak percaya. Ini rumah hantu? Ini orang yang hidup. Black Fox ternyata memenjarakan ayah, anak, dan anak-anak. Bahkan menyiksa mereka, masih punya hati nurani, ratusan orang di tempat kejadian. Banyak penonton di ruang siaran langsung sangat marah. Black Fox tidak punya hati nurani. Masih ada yang menyebutnya dewa perang pelindung negara. Ayah dan anak di sel menangis meminta pertolongan. Orang baik, tolong kami. Sebentar lagi. Sekelompok orang mulai menyelamatkan ayah dan anak-anak malang di setiap sel. Namun, 10 menit berlalu. Sudah ribuan orang diselamatkan. Di depan, tidak terlihat ujungnya. Ling Chen sedikit mengernyit. Ada yang tidak beres. Ratusan li di sekitar tembok pedang, tidak ada jejak manusia. Black Fox menangkap begitu banyak orang. Bagaimana mungkin kekaisaran tidak menyadarinya? Mengingat tembok pedang, data yang dikirim kembali. Wajah Ling Chen berubah. Rumah hantu mencapai level S dan disebut hantu ganas yang memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai manusia. Sering bercampur di dunia manusia. Mungkinkah orang-orang ini bukan manusia? Tepat pada saat ini. Beberapa pria kecil yang berpose di depan kamera sambil menggendong anak-anak tiba-tiba menjerit. Anak-anak di pelukan mereka berubah menjadi hantu ganas berkepala banteng dan bertubuh ular dan langsung menggigit pria kecil di sekitar mereka. Lumbung memutuskan menelan. Ribuan orang yang dilepaskan oleh para penyihir seketika berubah menjadi hantu ganas menyebabkan kekacauan. Hantu ganas level S yang tak terhitung jumlahnya membuka taring mereka. Darah berceceran. Banyak penyihir langsung menjadi makanan bagi hantu ganas level S. Ruang siaran langsung meledak. Bisakah para penyihir melakukannya? Apakah mereka tidak menyadari bahwa ini adalah penyamaran hantu? Para penyihir jelas tidak tahu. Bukankah seharusnya ini menyalahkan Black Fox karena tidak menjelaskan situasi di ruang bawah tanah sebelumnya? Ling Chen sedikit mengernyit. Hantu ganas level S dipenjara di ruang bawah tanah. Black Fox tidak pernah melaporkannya. Black Fox menyembunyikan kejahatan militer. Jangan khawatir semuanya, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka hanya level S. Mereka tidak bisa membuat gelombang di depan level SSS, dan Permaisuri memberi saya harta karun nasional, pedang kaisar manusia. Lihat aku menyegel kembali kelompok hantu ganas ini. Saat dia berbicara, Ling Chen mengeluarkan pedang kaisar manusia. Pedang itu samar-samar memancarkan ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya, aura naga yang tipis melingkar. Pedang kaisar manusia terhunus, aura naga yang dahsyat melonjak, menekan hantu-hantu sehingga tidak bisa bergerak. Ratusan ribu hantu ganas menatap pedang kaisar manusia, mata mereka menunjukkan rasa takut yang kental. Seorang hantu ganas berseru. Ini adalah aksesori Black Fox. Begitu nama Black Fox keluar, ratusan ribu hantu ganas terkejut. Inilah senjata hantu yang membantai hantu yang tak terhitung jumlahnya dan dipelihara dengan jiwa hantu. Senjata hantu tingkat atas yang khusus untuk membantai hantu. Tidak heran pedang kaisar manusia muncul, mereka tanpa sadar ketakutan dan mengompol, omong kosong. Black Fox juga layak memiliki pedang kaisar manusia, ini adalah harta karun negara dari kekaisaran Dakian. Ling Chen berkata kepada kelompok hantu ganas ini. Mencibir, menebas dengan pedang, aura naga yang agung sangat mendominasi. Momentum yang mengguncang bumi memaksa hantu-hantu ganas di tempat kejadian mundur dalam sekejap mata. Ling Chen mengandalkan pedang kaisar manusia untuk menyegel kembali hantu-hantu ganas. Pada saat yang sama, di dalam lapisan ketiga tempat hantu ganas tingkat SSS ditahan. Merasakan aura pedang kaisar manusia, 18 hantu ganas semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Hantu berbaju merah itu dengan yakin berkata, inilah senjata hantu yang aku gunakan untuk menebasnya 7 tahun lalu. Tetapi senjata hantu ini, kecuali aku, orang lain paling banyak dapat mengeluarkan 30% dari kekuatannya. Hanya bisa menakut-nakuti hantu di bawah level SSS. Tuan, kami dapat membantumu merebut kembali aksesori itu. Hantu berbaju merah itu membungkuk dan berkata, sebagai penguasa dunia hantu, hantu SSS di tempat kejadian harus takut padanya 3 poin. Begitu kata-kata itu jatuh, sekelompok hantu ganas segera menanggapi. Selama Anda memberi perintah, kami akan meratakan Dakian. Orang-orang idiot Dakian itu benar-benar mengusirmu. Jika bukan karena Anda. Mungkinkah Dakian ini menjadi negara terkuat nomor 1 di Blue Star? Mampu membuat dunia hantu gemetar ketakutan? Memahami alasan aku meninggalkan Dakian. Beberapa hantu ganas benar-benar berteriak ketidakadilan untukku. Aku terkejut. Aku menekan kalian selama bertahun-tahun. Seharusnya kalian tidak sabar untuk memakanku. Mendengar ini, hantu lidah panjang berkeringat deras. Tuan Black Fox, tahun-tahun ini telah mengasah keadaan pikiran kami. Kami berterima kasih kepada Anda, kami bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Anda. Melihatku ragu, hantu lidah panjang memuntahkan pil darah. Tuan Black Fox, ini adalah pil hantuku. Selama Anda menghancurkannya, seluruh kekuatan SSS-ku akan hilang. Tuan, pil hantuku juga kuserahkan padamu. Tolong terima pil hantu kami. Sekelompok hantu tingkat SSS berbicara serempak. Aku tanpa ekspresi, melambaikan tangan dan menghisap 18 pil hantu ke tanganku.
Setelah dijebak dan dibunuh oleh Dakian, aku sulit mempercayai orang lain lagi. Dengan pil hantu ini. Mulai sekarang, kau tidak perlu khawatir dikhianati lagi. Melihat itu, raksasa jubah merah diam-diam merasa lega. Baru sekarang aku bisa benar-benar yakin, aku tidak berniat membunuh mereka. Black Fox. Ternyata kau berkolusi dengan rumah hantu. Saat itu juga, sebuah suara interogasi terdengar. Mengandalkan pedang kaisar manusia untuk menekan Ling Chen dari 2 lantai rumah hantu datang ke sini. Tepat pada waktunya melihatku melakukan dengan rumah hantu. Transaksi tertentu. Black Fox, kau sudah pantas mati. Kami akan mengeksekusimu di tempat. Di mata Ye Qingqing terlihat niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama, sebuah petunjuk sistem terdengar di benakku. Terdeteksi niat membunuh yang kuat dari penari wanita terhadap Inang. Misi dirilis. Opsi 1. Berbelas kasihan, lepaskan mereka, bantu menekan iblis ganas kelas SSS, menebus kesalahan. Hadiah, reinkarnasi Bunda Maria, Buddha raksasa Leshan adalah kau. Opsi 2. Tarik kembali pedang kaisar manusia, dengan darah esensi dari 3 penari wanita kelas SSS. Sirami pedang gua bayangan, biarkan mereka mati dengan cepat, murni dan suci, kurung dan rendam setiap hari dalam darah untuk memelihara bilah pedang. Hadiah, buah Phoenix kelas SSS X10, 1 miliar tetes anggur persik abadi. Disarankan untuk meningkatkan 20%, peningkatan ranah 500 tahun. Melihat 2 panel opsi. Seulas senyum muncul di bibirku. Ini sama sekali bukan soal pilihan. Namun, sebelum aku bisa bertindak sendiri, raksasa jubah merah melesat di depan Ling Chen, dengan lambaian lengan merahnya, kekuatan besar yang berbalik melonjak seperti air pasang. Langsung melenyapkan 3 penari kelas SSS, Ling Chen, dan selain Ye Qingqing dan Bai Mu. Ini adalah iblis ganas kelas SSS. Ling Chen berseru, ekspresinya berubah. Saat ini, ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah menjadi panik yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan iblis ganas SSS ini. Ternyata di atas 3 orang Ling Chen. Tak lama kemudian, 3 orang Ling Chen kembali tenang. Tepat untuk menggunakan iblis wanita kelas SSS ini untuk membangun reputasi mereka bertiga. Ling Chen, serahkan iblis wanita ini padaku. Ye Qingqing berinisiatif meminta pertempuran, melirik sekilas raksasa jubah merah. Pandangannya akhirnya tertuju padaku. Black Fox, kau tidak hanya suka bersembunyi di belakang wanita. Kau juga suka bersembunyi di belakang iblis wanita. Setelah aku mengalahkan iblis wanita ini, aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke ruang sidang untuk dijatuhi hukuman mati. Melihat penampilan arogan Ye Qingqing, raksasa jubah merah sedikit mengernyit. Energi iblis di tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan gila. Kaki giok putih darah bergerak, cakar iblis merah bintang terulur ke arah Ye Qingqing. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang tidak menyangka. Dengan sekejap, jari-jari ramping raksasa berjubah merah menembus perut Ye Qingqing. Energi iblis yang mendominasi menerbangkan Ye Qingqing. Terhempas keras ke gerbang besi penjara. Raksasa berjubah merah dengan ringan menjatuhkan darah di tangannya. Berjalan ke arah rantai Ye Qingqing, tersenyum tipis, meremehkan diri sendiri. Baru saja naik tingkat menjadi penari kelas SSS, siapa yang memberimu keberanian untuk menantang di sini? Jika Tuan yang turun tangan secara langsung. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Mata Ye Qingqing penuh ketakutan. Rasa sakit yang hebat di tubuhnya membuat kata-katanya tercekat di tenggorokan. Adegan ini membuat seluruh ruang siaran langsung heboh. Iblis wanita ini, dari mana asalnya? Dengan satu gerakan, dia bisa membunuh penari SSS. Tunggu, ini sepertinya iblis berjubah merah yang hampir memusnahkan ras sutradara belasan tahun lalu, yang dikenal sebagai salah satu dari 4 penguasa iblis. Siapa yang dimaksud dengan Tuan? Dalam perkataannya, mungkinkah Black Fox? Semua orang membelalakan mata. Otak mereka seketika menjadi kosong. Iblis tingkat penguasa, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penari kelas SSS biasa. Di mata para penari wanita di tempat kejadian, semuanya tampak terkejut. Ling Chen menggenggam pedang kaisar. Berhadapan dengan raksasa berjubah merah. Tingkat penguasa, jadi bagaimana? Karena kau ingin mati. Aku akan mengabulkannya. Setelah berbicara, Ling Chen memfokuskan pikirannya, mengunci raksasa berjubah merah. Meledakkan gelombang energi yang kuat dari tingkat SSS. Melihat ini, penari kelas SSS lainnya, Bai Mu, juga mengerahkan gelombang energi tanpa menahan diri. Melihat pedang kaisar, kemudian raksasa berjubah merah. Mendengar ratapan kesakitan iblis ini, ekspresinya juga berubah. Dia masih meremehkan senjata iblis ini, yang membawakan ancaman baginya. Meskipun ekspresi ragu hanya muncul sesaat di wajah raksasa berjubah merah, tetapi masih ditangkap oleh Ling Chen. Kau takut sekarang? Aku pikir seberapa besar keberanian seorang penguasa? Ternyata hanya seperti ini. Bai Mu mendengar kata-kata ini dan seketika mendapatkan kepercayaan diri. Di depan pedang kaisar, semua iblis setara. Tepat pada saat ini, aku berkelebat di sisi raksasa berjubah merah.
Serahkan sisanya padaku. Segera setelah itu, tatapanku tertuju pada pedang kaisar. Pedang kaisar seolah merasakan sesuatu. Bilah pedang memancarkan cahaya keemasan. Tanpa diduga, teman lama yang menemaniku melewati hidup dan mati, benar-benar bertemu lagi dengan cara seperti ini. Aku menarik napas dalam-dalam, pedang kaisar. Setelah kata-kata itu jatuh, Ling Chen tersenyum dan berkata, kau tidak mungkin benar-benar berpikir ini adalah pedangmu, kan? Apakah kamu membuatnya bereaksi? Bai Mu di sebelahnya juga terkikik geli melihat adegan ini. Semua orang mengira aku mengulur waktu. Pedang kaisar manusia benar-benar bereaksi. Dia menarik tangan Ling Chen terbang ke arahku. Apa? Ling Chen tercengang, tatapannya menjadi tidak percaya. Mustahil. Bagaimana pedang kaisar manusia bisa mendengarkan perintah Black Fox? Ini adalah pusaka negara kita. Mengapa Black Fox bisa mengendalikannya? Black Fox, apapun cara yang kau gunakan. Ini adalah pusaka dakian. Kembalikan, aku terkekeh pelan. Bodoh. Asal-usul pusaka negara adalah karena aku menggunakan pedang kaisar manusia untuk menstabilkan dunia. Biarkan permaisuri kalian pergi ke kuil leluhur dan bertanya kepada ayahnya. Siapa yang memberikan pedang kaisar manusia? Menghukumku mati? Boleh. Biar kulihat seberapa kuat kalian. Bersamaan dengan ucapan ini, gelombang energi dahsyat muncul dari tubuhku, langsung membuat semua orang yang hadir terpana. Seketika, wajah Ling Chen pucat pasi, di ruang siaran langsung para penonton. Di bawah tatapan ketakutan, para penari wanita di ruang bawah tanah berlutut serempak. Wibawaku turun seperti kekuatan surgawi. Detik berikutnya, pedang bayangan darah hitam pekat yang memancarkan aura berdarah mengerikan melesat keluar, dengan mudah menembus baju zirah lunak di tubuh Ling Chen. Aku menampar wajah Ling Chen dengan keras. Kemudian menancap ke tanah, meninggalkan lubang yang dalam. Bai Mu melihat kejadian ini, keringat dingin mengucur. Matanya penuh ketakutan. Black Fox, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan dakian? 3 tamparan, Bai Mu dihancurkan. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku salah. Merasakan niat membunuhku, dia takut. Aku menarik kembali pedang bayangan darah, menatap Bai Mu dengan dingin. Aku lebih menyukai kalian. Dengan penampilan yang keras kepala dan tidak patuh. Sambil berkata, aku mengayunkan pedang. Kilatan darah muncul. Masukkan pedang kaisar manusia, mohon Hilian Hua. Kemudian ujung jari. Pedang kaisar manusia benar-benar mengeluarkan asap hitam. Seketika, bau amis yang kuat memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Seluruh dakian dengan ngeri menyaksikan adegan ini. Pusaka negara, pedang kaisar manusia, sekarang seperti pusaka yang ditinggalkan. Tuan, apakah ketiga orang ini akan dieksekusi? Hantu merah dengan hormat berkata, kekuatan yang aku tunjukkan dengan santai. Menyerap kekuatan 18 SSS, dibandingkan 7 tahun lalu, aku jauh lebih kuat. Ling Chen dan 3 pendekar SSS lainnya sangat berharga. Sayang jika dibunuh, tapi aku harus membunuh mereka. Mereka tidak akan memiliki sedikit pun keluhan, aku membutuhkan darah mereka untuk memberi makan pedangku. Nada bicaraku yang datar, setiap kali sampai ke telinga Ling Chen dan yang lainnya, terasa sangat menakutkan. Black Fox, jangan keterlaluan. Kau sebagai bangsa manusia. Berani-beraninya kau bergabung dengan makhluk halus, apakah kau pantas dengan didikan yang diberikan kekaisaran kepadamu? Setidaknya. Bukankah kau yang pertama kali melukai orang dengan jahat? Sekarang jika kau bertobat, kami bisa meminta kaisar wanita. Untuk memberimu kesempatan hidup, Ling Chen dan yang lainnya terluka parah, tubuh mereka tidak bisa bergerak. Hanya bisa meraung keras kepadaku, aku menyeringai dingin, tanpa perlindunganku. Bagaimana mungkin kalian para bunga di rumah kaca ini bisa menjadi SSS? Bernyanyilah dan menarilah dengan baik di dalam pedang darah bayangan. Saat berbicara, pedang darah bayangan menghasilkan daya isap yang besar, menggantung tubuh Ling Chen dan yang lainnya di udara. Pada saat ini, ketakutan tak terbatas memenuhi hati Ling Chen, Black Fox. Aku salah, sesama warga dakian, jangan lakukan sesuatu sampai habis. Pembawa acara wanita masuk tanpa izin, dosanya tidak pantas mati, kesalahan bukan padamu, hakim wanita tidak membedakan benar dan salah, pantas dipukul. Peri-peri kecil itu, memakan roti darah manusia juga pantas mati, itu semua bukan salahmu. Selama kau bertobat, kami akan berusaha agar kau terus menjadi dewa perang pelindung negara. Penonton di ruang siaran langsung tarik napas dingin, bahkan penari tingkat SSS, ketakutan dengan Black Fox? Bukankah mereka seharusnya lebih kuat dari Black Fox? Apakah dakian akan runtuh? Artinya, kalian sengaja memfitnahku, ingin membuatku kehilangan reputasi, maka datanglah semua untuk berkorban di dalam pedang darah bayangan. Tepat pada saat ini, tekanan di atas tingkat SSS turun, menahan semua kekuatan SSS yang ada di sana. Kemudian sesosok tubuh datang ke penjara bawah tanah, melambaikan tangan melepaskan energi besar untuk menghentikan Black Fox. Kau bersekongkol dengan makhluk halus, mengkhianati dakian, dan berani melukai muridku dengan parah, apakah kau mencari mati?
Sebelum kau sombong dan tak terkalahkan, apakah kau bertanya kepada kami, kelompok pertama pendekar SSS? Sosok yang tiba-tiba muncul ini, membuat penonton ruang siaran langsung yang putus asa, menyalakan kembali secercah harapan. Itu Penatua Bai Jie dari Aliansi Penari, Ling Chen dan yang lainnya selamat. Penatua Bai Jie muncul bersamaan dengan Black Fox. Menjadi ahli tingkat SSS pasti bisa menghentikan Black Fox. Saat ini, wajah Bai Jie dingin. Matanya penuh dengan niat membunuh. Ling Chen dan ketiga muridnya adalah murid kesayangannya. Sekarang mereka disiksa hingga tidak berbentuk manusia. Berdasarkan hal ini saja, Jingping tidak mungkin memaafkanku. Ada beberapa ahli yang setuju denganku untuk menjadi penari tingkat SSS. Mereka menciptakan aliansi penari dengan tujuan yang sama. Jika Ling Chen dan ketiga muridnya mati di sini, aku akan menghadapi pengejaran. Hanya denganmu, kau ingin menghalangiku? Aku adalah puncak tingkat SSS, siapa yang berani menghalangiku? Siapa yang bisa menghalangiku? Aku menatap Bai Jie dan mendengus pelan. Aku mengangkat tangan untuk melenyapkan serangan yang datang. Tekanan tirani seperti air pasang, mendorong mundur Bai Jie dan Bai Mi keluar panggung. Bai Jie dikejutkan oleh tekanan seperti kekuatan surgawi dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Saat ini, 18 tentara elit Li Gui di belakangku begitu saja mengejutkan para penari tingkat SSS yang lebih kuat dari mereka. Pada saat ini, aku akhirnya menyadari betapa tepatnya keputusan untuk mengikuti Black Fox. Berhenti. Ling Chen dan ketiga muridnya adalah jenius Dayan dan murid inti dari aliansi. Jika kau melakukan ini, aliansi pasti tidak akan melepaskanmu. Bai Jie tidak bisa melepaskan diri dari ikatanku. Sebaliknya, dia mengancam dengan raungan. Aku tertawa dingin, tidak peduli kau jenius macam apa. Karena kau telah membuatku marah, bersiaplah untuk kehancuran abadi. Sebuah pikiran terlintas. Aku mengangkat tangan dan memenjarakan Ling Chen dan ketiga muridnya di alam darah tersembunyi. Jangan berpikir untuk mati sebelum esensi darah mengering. Selamat kepada tuan rumah atas pilihan yang tepat. Ambil kembali pedang kaisar manusia untuk memelihara alam darah tersembunyi dengan esensi darah dari 3 penari wanita tingkat SSS. Mendapatkan hadiah, buah Phoenix tingkat SSS, 11 tetes anggur persik abadi 10.000 tahun. Disarankan untuk meningkatkan 20% dari alam dan meningkatkan 500 tahun. Jeritan 3 wanita di dalam pedang bergema di langit. Para penonton di ruang siaran langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Wajah Bai Jie pucat pasi saat melihat murid kesayangannya di penjara di depannya. Ini adalah tamparan keras di wajahnya. Ini bukan hanya masalah wajah Bai Jie, tetapi juga aliansi penari akan kehilangan muka. Jika aku tidak membebaskan Ling Chen dan ketiga muridnya dan tidak menundukkan kepala kepada aliansi untuk mengakui kesalahan, maka dia pasti tidak akan mudah melepaskanku. Lalu bagaimana jika dia lebih kuat dariku? Di belakangnya ada beberapa tetua yang tidak lebih lemah dariku. Berani sekali. Sebaiknya kau segera membebaskan Ling Chen dan muridnya. Jika tidak, tunggu para tetua aliansi untuk bergerak bersama. Kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan. Aku menatap Bai Jie yang marah tanpa daya dan menunjukkan cibiran. Orang-orang yang pertama kali menjadi penari tingkat SSS, hanya aku yang melawan invasi aneh untuk rakyat, sementara aliansi penari hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Tidak peduli pada rakyat, pada akhirnya aku yang memikirkan Wei Ming dikecam semua orang, sementara parasit kekaisaran yang sebenarnya justru dihormati. Sungguh menggelikan, menyuruhku mengaku salah. Di seluruh dakian, siapa yang pantas aku akui kesalahannya? Dengan dingin aku mengangkat tangan melepaskan gelombang energi kecil yang besar, seketika menekan semua orang. Bai Jie yang penuh harapan berlutut, lalu aku melihat ke arah hantu SSS di belakangku. Lakukan sesuai keinginan kalian. Tidak perlu mempedulikan pendapatku. Ya, Tuan. Hantu berpakaian merah mengangguk berat, tak lama kemudian, jutaan hantu yang kelaparan selama bertahun-tahun di penjara bawah tanah mendapatkan kembali kebebasan. Hei Hu, beraninya kau melepaskan jutaan hantu di depan mata seluruh rakyat? Apa kau ingin membantai semua orang dakian? Bai Jie mendelik marah. Yu Di sangat marah, dia awalnya ingin memberiku kesempatan untuk lolos, sekarang tidak mungkin lagi. Aku tersenyum mendengar itu, sudah berlutut masih tidak jujur, pengkhianat negara. Selesai berbicara, aku dengan ringan mengangkat tangan dan melambaikan, ilusi telapak tangan besar muncul di kehampaan, menghantam wajah Bai Jie dengan keras. Boom! Sel penjara roboh, Bai Jie terbanting keras ke pintu besi. Semburan darah hitam keluar, lalu aku melambaikan tangan begitu saja. Gelombang energi merah kecil yang besar menyebar. Bai Jie tiba-tiba tersungkur di tanah, tidak bisa bergerak. Perubahan mendadak ini sangat bertentangan dengan akhir yang diharapkan penonton di ruang siaran langsung. Awalnya mengira Bai Jie memiliki tingkat kekuatan yang dalam. Mengapa Ling Chen dan yang lainnya berbeda? Tapi tidak disangka sama saja. Hei Hu, beraninya kau mempermalukanku seperti ini? Bai Jie meraup marah, dia adalah tetua aliansi penari. 10 tahun lalu sudah menjadi penari tingkat SSS. Di bawah 1 orang, kapan dia pernah begitu malu, apalagi di depan seluruh rakyat. Aku tersenyum menghina. Mempermalukanmu kenapa?
Bahkan jika membunuhmu juga tidak butuh alasan. Aku bisa dengan mudah merekrut seseorang di Fengli, dan melatih penari yang lebih kuat darimu. Kau ini apa? Di depan seluruh rakyat, kata-kataku ini lebih dari membunuh Bai Jie, membuatnya tidak bisa menerima. Saat ini mata Bai Jie merah padam, amarah sepenuhnya menguasai akal sehat, penindasan yang berlebihan. Terdeteksi penari tingkat SSS yang tidak tahu diri memiliki niat membunuh yang kuat terhadap pemilik, tugas dirilis. Pilihan 1, menyerah perlawanan, menghubungkan serangan. Hadiah kembali ke tempat berbahaya, saran peningkatan 10%, peningkatan tingkat kekuatan 100 tahun. Pilihan kedua, sengaja Red Spring, melihat dua pilihan ini. Aku sedikit tersenyum, saat berikutnya, Bai Jie dengan seluruh kekuatannya melepaskan diri dari tekanan. Dengan marah menyerbu, karena begitu cemas, mencoba menyelamatkan. Maka aku akan mengabulkannya, aku melayangkan pukulan, seketika. Ruang di sekitarnya terdistorsi, mengandung kekuatan besar, sebuah pukulan menghantam wajah tampan Bai Jie. Seluruh tubuh Bai Jie terbang keluar, menghancurkan penjara bawah tanah menjadi lubang yang sangat dalam. Terlihat jelas bekas tinju berdarah besar di wajahnya, biasanya mencoba menyelamatkan dengan pedang pengarah darah. Setelah aku berbicara, pedang pengarah darah melesat keluar dan menyerap Bai Jie ke dalamnya. Selamat, tuan rumah telah membuat pilihan yang tepat. Mendapatkan hadiah, ilmu pedang Kingping, saran orang suci. Saran untuk meningkatkan 10%, peningkatan alam 100 tahun, tuan. Jutaan Li Gui telah menginvasi tembok besar pedang, ini adalah Red Cloud raksasa yang dengan gemetar maju. Tindakan sepihak ini membuat orang masuk ke dalam pedang pengarah darah. Apakah kamu dulu bersikap lunak terhadap mereka, para Li Gui ini? Dia juga sangat takut, lepaskan saja. Urusan Dakian tidak ada hubungannya denganku. Aku mengangguk, pandanganku menyapu drone yang diam-diam merekam di sudut. Penonton siaran langsung di bawah tatapan lensa semua bersuka cita, jutaan Li Gui muncul, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Aku tidak menghancurkan drone. Bukankah orang-orang ini berpikir bahwa ninja mereka juga bisa melawan invasi hantu? Biarkan mereka melihatnya dengan baik, sekelompok sampah yang belum pernah bertarung dengan Li Gui, hanyalah ayam dan anjing tanah. Menarik kembali pandangan, aku memeriksa hadiah yang diberikan oleh sistem. Phoenix Ghost tingkat SSS telah muncul. Seluruh penjara bawah tanah dipenuhi dengan aroma aneh, Red Cloud raksasa tertegun, harta karun surgawi macam apa ini? Hanya dengan mencium aroma ini, energi hantu di dalam tubuh samar-samar meningkat sedikit, melihat reaksi Red Cloud raksasa. Aku sedikit tersenyum. Meskipun Phoenix Ghost ini adalah tingkat SSS, tetapi jauh dari harta karun surgawi yang bisa dibandingkan dengan tingkat SSS biasa. Mau coba sepotong? Seutas energi spiritual melesat keluar, Phoenix Ghost terbagi menjadi dua. Benarkah, Tuan? Red Cloud raksasa menatap dengan menyedihkan ke hantu di depannya. Jauh di dalam matanya sangat terkejut, benda yang begitu berharga, apakah dia benar-benar bisa memakannya? Aku tersenyum, tidak apa-apa, hanya inti hantu tingkat SSS. Aku punya banyak, begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Red Cloud raksasa yang tertegun. Bahkan penonton siaran langsung pun tercengang. Apa maksudnya hanya level SSS? Seluruh dakian pun tidak bisa menghasilkan banyak sumber daya kultivasi level SSS. Bakat seperti Ling Chen jarang mendapat kesempatan untuk mendapatkan harta karun surgawi level SSS. Kenapa di sini seperti sumber daya tingkat rendah? Tuan, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Raksasa jubah merah menelan ludah. Dia menelan hantu itu. Seketika, aura hantu yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Raksasa jubah merah tampak sangat terkejut. Ini adalah ritme untuk menembus batas. Aliansi menuju kehancuran. Pada saat yang sama, di tembok besar pedang, ratapan dan jeritan terdengar. Tolong! Siapa yang akan menyelamatkan saya? Para penari wanita. Bukankah mereka masuk penjara bawah tanah? Kenapa yang keluar malah hantu? Membiarkan begitu banyak hantu keluar, apakah para penari wanita semuanya sampah? Pengadilan penegakan hukum. Menghadapi puluhan ribu hantu, para hakim berteriak ketakutan. Bersembunyi di bawah meja sambil gemetar. Mereka bukan penari. Di depan hantu yang menakutkan, kaki mereka lemas. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Hantu lidah panjang tertarik oleh suara itu. Sosoknya muncul di pengadilan penghakiman. Melihat spanduk men-men yang tergantung di dinding, dia bingung dan tercengang. Apa sebenarnya yang telah dilakukan kakek rubah hitam? Hal-hal yang membuat langit dan manusia marah. Sampai jatuh dari dewa perang pelindung negara menjadi target semua orang. Dia mendongak dan melihat tuduhan yang tercantum di atas pengadilan penghakiman. Semua perubahan itu salah. Hanya karena kakek rubah hitam menolak dan lalai tugas sepanjang hari. Kalau tidak salah ingat, kakek rubah hitam akan meningkatkan kekuatannya saat minum anggur. Ini juga bisa menjadi kejahatan? Apakah orang-orang dakian ini tidak punya otak? Hantu lidah panjang menarik kembali pikirannya dan mengeluarkan tawa aneh. Jie. Aku khawatir memakan kalian akan memengaruhi penyembuhan. Bunuh, jangan sisakan satu pun. Saat berikutnya, hantu di belakangnya mengunci beberapa hakim ini.
Melihat ini, ekspresi beberapa hakim ketakutan, wajah mereka penuh keputusasaan. Tepat pada saat ini, aku membawa raksasa jubah merah yang telah selesai bermeditasi dan kekuatannya meningkat pesat ke sini. Melihat sosokku, beberapa hakim seolah meraih jerami penyelamat, berteriak dengan gembira. Rubah hitam, akhirnya kau datang menyelamatkan kami. Kami tahu kami salah. Bunuh hantu-hantu ini. Kami mencabut hasil persidanganmu. Aku sedikit terkejut. Senyum mengejek muncul di wajahku. Masih punya muka untuk memohon padaku? Aku sudah melepaskan diri dari dakian. Hidup dan mati kalian tidak ada hubungannya denganku. Bukankah ini yang kalian inginkan? Ekspresiku datar, ini bukan berarti aku menyesal, tapi mereka tahu mereka akan mati. Tuan Black Fox, apakah orang-orang ini perlu dibunuh? Lidah panjang Li Gui bertanya dengan hati-hati. Terserah kalian, tapi aku sarankan untuk tidak mengacaukan Yang Hui. Saat aku mengatakan itu, wajah beberapa hakim pucat, dan mereka berbicara dengan ketakutan. Lidah panjang Li Gui menjulurkan lidahnya. Memenggal kepala beberapa orang seperti pisau, hal serupa terjadi di setiap sudut tembok besar pedang Qi. Para penari di tembok besar tidak ada yang lebih tinggi dari level 1. Menjadi ransum, pemandangan yang mengerikan. Disiarkan langsung secara nasional oleh drone, seluruh warga dakian panik, jutaan Li Gui memasuki dakian. Maka nasib tembok besar pedang Qi saat ini akan terjadi di kota-kota besar. Tiba-tiba, di atas tembok besar pedang Qi, serangkaian ledakan besar bergema di langit. Saat berikutnya, aura mengerikan terpancar. Dalam sekejap menutupi seluruh tembok besar pedang Qi. 8 tetua muncul, tekanan mengerikan mengunci posisiku dengan erat. Black Fox, kau bersekongkol dengan makhluk halus, membunuh para penari dakian. Jadi kau pantas mati 10.000 kali. Penonton ruang siaran langsung bersemangat, mereka adalah para tetua aliansi penari. Semua adalah ahli tingkat SSS pada era yang sama dengan Black Fox, tembok besar pedang Qi diselamatkan. Black Fox tamat. Di ruang sidang, lidah panjang Li Gui tercengang. Aura beberapa orang tua ini tidak sekuat dia, bagaimana mereka berani berteriak pada Tuan Black Fox? Ketahuilah bahwa dunia hantu gemetar mendengar kata Black Fox, orang-orang tua ini tidak punya otak, ya? Lidah panjang Li Gui berkata dengan hormat kepadaku, Tuan Black Fox, orang-orang tua ini tidak perlu Anda repot. Bawahan akan menyelesaikannya. Aku mengangguk ringan, saat berikutnya, 17 Li Gui tingkat SSS berkelebat ke langit. Dari mana datangnya hantu kecil? Enyahlah, Chen An sangat menghina. Di matanya, semua di bawah tingkat SSS adalah semut. Chen An melangkah maju, aura tingkat SSS yang mengerikan melonjak. Warna langit berubah karenanya. Satu tebasan pedang, cahaya pedang yang padat menyerbu. Momentumnya besar, bersumpah untuk membunuh jutaan Li Gui. Ter. Hanya ini, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Tuan Black Fox. Setelah kata-kata itu diucapkan, lidah panjang Li Gui menarik napas dalam-dalam dan langsung menghirup semua cahaya pedang ke dalam perutnya. Mustahil. Chen An sangat terkejut. Kekuatan pedangnya yang ia banggakan. Bagaimana mungkin bisa dilumpuhkan dengan mudah? Bodoh, aku telah berkultivasi selama ratusan tahun di tingkat SSS. Trik murahan, memalukan saja. Lidah panjang Li Gui langsung tertawa saat mendengar ini. Aura tingkat SSS di tubuhnya meraung tanpa henti. Merasakan aura yang jauh melampaui semua orang, ekspresi 8 ahli berubah. Ini ternyata adalah serangga dengan tingkat yang sama dengan raksasa berbaju merah. Detik berikutnya, 17 Li Gui tingkat SSS. Beramai-ramai melepaskan tekanan mereka. 8 orang mundur selangkah. Hati Chen An bergetar. Ini ternyata semua adalah Li Gui tingkat SSS. 18 Li Gui tingkat SSS, sebenarnya ditindas oleh Black Fox di penjara bawah tanah. Bagaimana mungkin? Terlambat sekarang. Hari ini adalah hari kematian kalian. Lidah panjang Li Gui menjulurkan lidahnya. Keempat anggota badan dengan cepat menyerang Chen An. Dalam sekejap mata, melilit Chen An dan menariknya ke dalam jurang maut. Keputusasaan kembali menyerang hati para penonton di ruang siaran langsung. 18 Li Gui tingkat SSS. Mungkinkah keputusan mereka untuk menurunkan Black Fox adalah keputusan yang salah? Tiba-tiba, di atas langit, aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya jatuh. Mencekam lidah panjang Li Gui. Detik berikutnya, hanya 2 matahari terik muncul di langit. Area ribuan mil diselimuti oleh aura mengerikan yang besar ini. Merasakan aura ini, ekspresi lidah panjang Li Gui menjadi serius. Ahli manusia yang sangat kuat. Momentum ini samar-samar berada di atas Li Gui tingkat tuan. Pemimpin sekutu Xuan. Mulai memohon bantuan dengan panik. Detik berikutnya, matahari di atas langit dengan cepat jatuh. Seorang lelaki tua berjubah hijau berjalan keluar dari sana. Tatapan tajamnya menyapu 18 Li Gui. Bantu aku. Atau mati. Suara jatuh dengan ragu. Tembok pedang Qi bergetar hebat. Ekspresi para Li Gui di tembok besar berubah. Menahan tekanan ini, mereka berkeringat deras. Ekspresi para Li Gui tingkat SSS juga tidak bagus. Wajah lidah panjang Li Gui pucat,
tetapi dia menyeringai. Tertawa terbahak-bahak. Kau juga berani mengancamku? Mengatakan itu, dia dengan kejam menggigit tubuh Chen An, menelannya dalam satu gigitan. Adegan berdarah itu membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Mencari mati, wajah pemimpin sekutu Xuan muram. Dari mana keberanian Li Gui ini berasal? Berani melanggar kata-katanya. Setelah kata-kata itu diucapkan, energi mengerikan dari pemimpin sekutu Xuan bocor keluar. Tubuh para Li Gui tingkat SSS menegang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, merasakan aura kematian. Energi ini bahkan melampaui tingkat Tuan. Berbeda dengan seruan hantu kekuatan lainnya, hantu kekuatan lidah panjang malah mencemooh sambil tersenyum. Orang tua, hanya ini kemampuanmu? Ekspresi wajah pemimpin aliansi Xuan menjadi pucat karena kata-kata ini. Merapatkan kedua jari, dan menunjuk dengan keras ke arah hantu kekuatan lidah panjang. Seketika, ribuan titik cahaya memancar keluar. Gelombang panas yang membara menyebar, tumbuh-tumbuhan dalam radius beberapa li berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, di pengadilan, raksasa berbaju merah, yang menatap medan perang, sedikit mengernyit. Tuan, kekuatan bawahan saat ini sudah cukup untuk menghadapi pemimpin aliansi itu. Tidak perlu repot dengan Anda untuk turun tangan. Lakukan sesuai dengan keinginanmu. Suaraku terdengar datar. Hantu kekuatan berbaju merah itu sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Detik berikutnya, seberkas cahaya merah melesat melintasi langit. Melesat dan muncul di atas langit. Hantu kekuatan berbaju merah melambaikan tangannya. Seketika, pita merah yang padat berjatuhan dari langit. Langit diwarnai merah oleh cahaya darah. Boom! Titik-titik cahaya yang dilepaskan oleh pemimpin aliansi Xuan, bersentuhan dengan aura darah yang menakutkan ini, bertabrakan dan menghasilkan suara yang sangat keras. Dalam sekejap, dunia kembali tenang seperti semula. Mundur. Bibir merah hantu kekuatan berbaju merah terbuka sedikit. Sebuah karakter dingin keluar dari belakangnya. Kekuatan yang sangat mendominasi menyapu ke arahnya. Pemimpin aliansi Xuan tertegun. Tidak mungkin. Bukankah kamu hanya memiliki kekuatan tingkat Tuan? Bagaimana bisa meledak? Aura darah yang begitu menakutkan, sekelompok tetua di belakangnya membuka mulut karena terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Nubuat menjadi kenyataan. Mendengar nada terkejut pemimpin aliansi, hantu wanita ini tidak lebih lemah darinya. Hantu kekuatan yang begitu menakutkan, tanpa keberatan memanggil Black Fox sebagai Tuan. Hantu kekuatan berbaju merah telah menembus. Bagaimana mungkin? Orang-orang tua seperti hantu pedang telah terjebak di tingkat Tuan selama 100 tahun. Baru setengah jam sejak kita keluar dari penjara bawah tanah. Bagaimana dia bisa menembus? 17 hantu kekuatan tingkat SSS. Saat ini juga tidak mengerti. Mungkinkah hantu kekuatan berbaju merah selalu menyembunyikan kekuatannya? Hantu kekuatan berbaju merah berbicara dengan tenang. Diriku telah menembus penghalang tingkat Tuan. Mengandalkan buah Phoenix tingkat SSS yang diberikan oleh Tuan untuk menyelesaikan transformasi. Bahkan jika diriku tidak menembus tingkat Tuan, kalian juga tidak memiliki hak untuk bertindak sembarangan. Setelah kata-kata itu diucapkan, berpusat padanya. Aura darah yang menakutkan bergejolak hebat, dengan gila-gilaan mengamuk ke sekeliling. Pada saat ini, pemimpin aliansi Xuan mengerutkan kening, ketakutan di matanya sulit disembunyikan. Makan satu saja. Dia mendengus dingin dan berkata, baiklah, kalau begitu kita masing-masing mundur selangkah. Biarkan Black Fox berdiskusi denganku secara langsung. Dia bisa merasakannya dengan jelas, jika dia bertarung dengan hantu wanita di depannya ini. Akhir terbaiknya adalah kedua belah pihak terluka. Tuan Xuan Meng, wajah raksasa merah menjadi dingin. Berdiskusi, identitas tuanku sangat mulia, bukan orang rendahan sepertimu yang bisa bertemu dengannya. Aliansi Xuan Meng mengancam, apakah kalian benar-benar ingin berperang dengan puluhan miliar orang dakian? Asalkan kalian melepaskan guru dan murid Bai Jing berempat, dan membawa semua raksasa pergi dari tembok besar pedang, semua yang dilakukan Black Fox sebelumnya, aku bisa lupakan. Setelah berbicara, untaian energi putih terpancar dari tubuh Tuan Xuan Meng. Aku bisa bertemu dengannya. Tetapi harganya mungkin tidak mampu kau tanggung. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin dan datar terdengar. Jantung jutaan raksasa di tembok besar pedang bergetar, aliansi raksasa merah mundur ke samping dan menunggu dengan tenang. Sosokku muncul tanpa peringatan di langit. Harganya adalah kematian. Setelah kata-kata itu jatuh, wajah semua tetua aliansi langsung menjadi pucat. Tuan Xuan Meng membuka mulutnya dengan ketakutan. Tetapi sepertinya ada energi yang menghalangi kata-katanya di tenggorokannya, membeku di tempat. Sebelum aku menekan para raksasa, dakian juga sama dengan kekaisaran lain, menganut hukum rimba. Yang kuat ingin membunuh, tidak perlu mendapatkan persetujuan siapapun. Hanya saja 10 tahun kemakmuran dan kedamaian. Bahkan dia, seorang ahli kelas SSS 10 tahun yang lalu, juga lupa bagaimana keadaannya. Kenapa Tuan Xuan Meng tidak berbicara saat Black Fox muncul? Tuan Xuan Meng, jangan berdiri bodoh di sana. Cepat suruh para raksasa ini pergi dari tembok besar pedang. Para penonton di ruang siaran langsung sangat cemas. Mereka ingin masuk dan membuka mulut Tuan Xuan Meng.
Jika dia tidak berbicara, para raksasa ini akan memasuki dakian. Black Fox, aku ini seniormu, dan aku berbicara denganmu dengan baik, tetapi apakah ini sikapmu? Tuan Xuan Meng memelototi dan berkata dengan marah. Terdeteksi bahwa bajingan tua itu mencoba berdiri di atas moral dan menunjuk-nunjuk ke arah tuan rumah. Misi dirilis. Opsi 1. Dengarkan kata-kata bajingan tua itu, lepaskan guru dan murid Bai Jing. Biarkan jutaan raksasa pergi, dan terus menjaga tembok besar pedang. Hadiah. Gelar santap rawan, saran orang suci meningkat 10%, peningkatan alam 100%. Opsi 2. Penari terkuat kelas SSS masih berbicara tentang alasan? Aku adalah alasan. Aku malas berbicara alasan kepada orang yang tidak mengerti. Aku tidak makan daging sapi. Tangkap jiwa para bajingan tua dan undang Red Cloud raksasa. Hadiah, alasanku adalah, aku tidak makan daging sapi. Aku mendengus pelan, dan dengan lembut mengayunkan pedang penghisap darah di tanganku. Energi pedang seperti pelangi, energi merah darah yang dahsyat menutupi radius ratusan li, langsung menuju ke arah Tuan Xuan Meng. Aku, sebagai penguasa Yimeng, tidak akan takut padamu, Xuan Mengzu, dalam hati. Inilah yang disebut kebenaran. Alam yang begitu kuat telah melampaui apa yang bisa dicapai oleh seorang penari. Para tetua aliansi tertegun di tempat, mata mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. Tidak mungkin. Bagaimana Black Fox bisa memahami alam seperti itu? Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan oleh tubuh manusia. Bubarkan. Xuan Mengzu melangkah maju dan melayangkan pukulan. Sebuah matahari merah menyala melesat keluar. Boom! Dua serangan bertabrakan, memicu riak energi yang besar. Lumayan, kau benar-benar bisa memblokir 1/10.000 dari alam orang suciku, tetapi sekarang kau bisa mati. Wajahku tanpa ekspresi, telapak tanganku menekan. Pedang raksasa yang diringkas dari alam orang suci tampak seperti jatuh dari langit. Dalam sekejap, serangan Xuan Mengzu teratasi. Bagaimana mungkin? Wajah Xuan Mengzu pucat. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa dimiliki manusia. Kelas SSS hanyalah batas dalam pikiranmu, bukan batasanku. Mati. Wajahku tanpa ekspresi, pedang raksasa itu jatuh dengan cepat. Melihat pedang raksasa yang semakin dekat, pertahanan mental Xuan Mengzu benar-benar runtuh. Black Fox, mohon jangan bunuh aku. Selama kau bersedia mengampuni nyawaku, posisi pemimpin aliansi penari ini akan menjadi milikmu. Mohon ampuni aku demi hubungan masa lalu. Apakah aku berhalusinasi? Mengapa Xuan Mengzu memohon belas kasihan? Dia adalah dukungan terkuat kami. Melihat Xuan Mengzu memohon belas kasihan. Para penonton di ruang siaran langsung tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Aku mencibir mendengar kata-kata itu. Karena Xuan Mengzu tahu dia salah. Maka biarkan pedang darah tersembunyiku bertobat dengan baik. Pedang raksasa di langit jatuh, seketika menghancurkan tubuh Xuan Mengzu. Detik berikutnya, Black Fox melambaikan tangannya, jiwa Xuan Mengzu tersedot ke dalam pedang darah tersembunyi. Masuk ke ruang pedang untuk disempurnakan. Saat itulah 8 tetua aliansi yang merangkak keluar dari tembok pedang. Raungan marah terdengar. Black Fox yang lancang, kau berani membunuh Xuan Mengzu. Ini berarti bermusuhan dengan seluruh aliansi penari. Seluruh penari aliansi akan mengejarmu sampai ujung dunia. Aku sedang mencari para tetua ini. Aku tidak menyangka tidak ada yang lari. Sebaliknya, mereka ingin meminta penjelasan dariku. Black Fox tersenyum menghina. Mereka semua datang sendiri untuk mencari kematian. Semua orang sangat sibuk. Mari kita percepat. Segera aku menatap para tetua aliansi ini, memancarkan niat membunuh yang dingin. Para penari SSS tanpa sadar mengecilkan leher mereka. Sebaliknya, para tetua itu mendengus dingin. Black Fox, bahkan jika kau lebih kuat dari Tuan Xuan Meng, aliansi tidak akan menyerah. Mampukah kau melawan dunia sendirian? Cepat beri kami penjelasan. Bahkan jika kau memiliki jutaan hantu ganas, lalu kenapa? Di antara miliaran orang di Daxia, penari jumlahnya lebih dari puluhan juta. Padang rumput ini tidak pernah kekurangan orang berbakat. Pada akhirnya, akan lahir penari yang lebih kuat darimu. Black Fox, kau harus memberikan penjelasan kepada aliansi. Beri penjelasan kepada Sang Ratu, beri penjelasan kepada rakyat. Aku sedikit mengernyit. Kupikir kalian begitu pengecut, pasti ada kartu truf. Tak kusangka, kartu trufnya ternyata sampah-sampah dari Daxia itu. Aku tersenyum dingin. Baiklah, akan kuberikan kalian penjelasan. Saat berikutnya, pedang pemanggil darah menyambar, kepala di depan mata meledak seketika. Lancang sekali. Berani membunuh. Kurasa kau sudah kerasukan iblis, Black Fox. Kau pantas mati. Formasi pedang. Para tetua sangat marah. Gelombang energi yang mengesankan mencurahkan keluar. Saat berikutnya, suara samar terdengar. Bubarlah. Serangan beberapa tetua aliansi buyar seketika. Tubuh mereka terkunci oleh energi mengerikan. Tidak bisa bergerak. Mati. Niat pedang jatuh dari tubuhku. Boom. Sekelompok tetua aliansi berubah menjadi gumpalan kabut darah. Saat berikutnya, pedang pemanggil darah menyambar, mengubah jiwa beberapa tetua ini menjadi abu.
Aura berdarah yang dahsyat mewarnai langit menjadi merah. Energi pedang menyapu dengan murah hati, seperti neraka di bumi. Orang-orang di ruang siaran langsung benar-benar hancur. Selesai. Benar-benar selesai. Aliansi penari musnah total. Bagaimana kita melawan jutaan hantu ganas? Ratu, keluarlah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan pura-pura mati. Begitu kata-kata ini terucap, tampilan di ruang siaran langsung terputus. Di dalam Kyoto untuk sementara waktu, Ratu Shen Wanyi menggosok pelipisnya. Awalnya membuka siaran langsung. Agar seluruh rakyat negara melihat dunia dengan mata kepala sendiri. Tanpa diriku, para penari wanita mereka juga bisa menopang langit. Namun, tak disangka, aku sedikit bergerak, dan semuanya musnah. Saat Shen Wanyi dan sekelompok menteri merasa pusing, seorang wanita berkacamata berkata, "Yang mulia, apakah kita seharusnya tidak memberhentikan Black Fox? Jika Black Fox masih setia kepada kerajaan, apakah hal-hal ini tidak akan terjadi?" Begitu kata-kata ini terucap, semua orang yang hadir tertegun. Benar juga. Tidak memberhentikan Black Fox, kenapa jadi banyak masalah? Mendengar ini, Shen Wanyi mendengus dingin. Bukankah ini semua salah Black Fox? Jika bukan karena aku yang membuatnya turun tahta lebih awal, Black Fox yang kerasukan. Ancaman terhadap kekaisaran hanya akan lebih besar. Setelah kata-kata itu diucapkan, ingatan di hati semua orang menghilang. Ya, berkat kaisar wanita yang teliti, dia menemukan masalahnya lebih awal. Sekarang hanya jutaan Li Gui. Jika Black Fox diberi waktu beberapa tahun lagi, bukankah dia bisa berkembang menjadi puluhan juta Li Gui? Ini semua adalah akar masalah yang ditinggalkan oleh mendiang kaisar, memelihara harimau menjadi masalah selama bertahun-tahun. Keputusan kita tidak salah. Shen Wanyi mengangguk puas. Ini semua adalah akar masalah yang disebabkan oleh mendiang kaisar, jadi pengangkatan saya juga benar. Meskipun mendiang kaisar melahirkan saya, itu tidak berarti dia adalah ayahanda saya. Aku dilahirkan dan dibesarkan oleh alam. Dunia ini membutuhkan penguasa bijaksana seperti saya untuk memerintah. Para menteri di bawah mengangguk. Kesalahan mendiang kaisar. Kenapa menyalahkan mereka? Kemudian, seseorang berkata, masih banyak penari di kalangan masyarakat, di antaranya ada beberapa penari SSS, bahkan aliansi penari. Tidak berani dengan mudah memprovokasi mereka. Mampu membiarkan mereka memimpin pasukan, puluhan juta penari untuk melawan. Pasti bisa mengalahkan kelompok Li Gui ini. Shen Wanyi puas, matanya dingin. Tidak peduli metode apa yang digunakan, kita harus membuat mereka melayani kekaisaran, membunuh Black Fox. Pada saat ini, sekelompok SSS Li Gui terbang dan datang di depan saya. Dengan hormat menunggu perintah, aku berkata dengan ringan, karena kalian semua sudah keluar. Maka jadilah hantu yang baik. Tuan Black Fox, jangan khawatir. Kami akan segera memasuki pasukan. Biarkan kelompok idiot itu membayar harganya. Kepala ular Li Gui selesai berbicara, memimpin jutaan Li Gui memasuki pasukan. Pasukan kekaisaran tidak dapat melarikan diri dari kehancuran, dan aku hanya menunggu untuk mengumpulkan jiwa untuk memelihara pedang Insue dan pedang kaisar manusia. Tuan, Anda menjaga tempat kecil pasukan ini selama 10 tahun, itu benar-benar tidak sepadan. Lebih baik ikut dengan bawahan ke Guijian. Red Cloud raksasa mengusulkan. Kekaisaran militer tidak sebesar wilayahnya di Guijian. 1/10 dari wilayahnya. Hanya saja bertahun-tahun telah berlalu, wilayahnya. Seharusnya sudah ditempati oleh Li Gui lainnya. Aku mengangguk. Tidak terburu-buru. Penghancuran militer akan terjadi dalam beberapa hari ini. Miliaran jiwa dapat memelihara pedangku. Red Cloud raksasa mengangguk ringan. Berdiri dengan patuh di sampingku. Siapa namamu? Aku menoleh. Dulu setelah menebasnya, aku langsung melemparkannya ke penjara bawah tanah. Sungguh belum pernah bertanya namanya. Bawahan tidak punya nama. Kalau begitu mulai sekarang panggil dia tikus merah saja. Raksasa berbaju merah itu memiringkan kepalanya dengan bingung setelah mendengar itu. Apakah ada artinya? Aku tersenyum. Melihatmu berpakaian seperti ubi jalar yang sudah dicuci bersih. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan Dakian mengeluarkan pengumuman secara daring. Maharani telah mengumpulkan 60 juta pendekar dan membangun tembok besar energi pedang. Masyarakat di kota, setelah mengetahui 60 juta pendekar akan segera tiba, semua merasa lega. 1 juta iblis kelaparan, bagaimana mungkin bisa mengalahkan 60 juta tentara yang dipimpin oleh pendekar kelas SSS? Tiba-tiba, salah satu kota yang paling dekat dengan tembok besar energi pedang mulai bergetar hebat. Pendekar yang menjadi asisten itu mengangkat kepalanya, dan melihat di depan, sejumlah besar iblis kelaparan menyerang dengan cepat. 1 juta iblis kelaparan sedang mendekat ke sini, cepat evakuasi orang-orang. Berita dengan cepat kembali pada saat itu. Sekelompok asisten dan pendekar di luar kota, melihat iblis kelaparan yang padat merayap di depan. Semua wajahnya pucat. Hanya merasakan keputusasaan yang mendalam. Meskipun mereka telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi ini masih pertama kalinya mereka melihat gelombang hantu secara langsung. Selama 10 tahun, keberanian setengah poin pun segera menghadapinya. Sebagai pendekar kelas SS,
Suara wali kota bergema di siaran. Semuanya tidak perlu panik. Aku sedang menuju keluar kota. Aku sendiri menjamin pasti bisa menahan waktu sampai 60 juta pendekar datang membantu. Tolong percayalah pada pendekar dakian kami. A4 sudah dikepung, jangan pergi tanpa izin. Aku bisa menjamin keselamatan semua orang. Nada bicara wali kota tenang, seperti suntikan stimulan. Menstabilkan emosi semua orang. Di dalam kantor wali kota meletakkan interkom. Wajahnya muram. Di sebelahnya, sekretaris yang mengenakan rok pendek Ouyang dan stoking hitam mengerutkan keningnya. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Cara apa yang akan kamu gunakan untuk menahan 1 juta iblis kelaparan? Wali kota mendengar itu, memelototinya, dan berkata dengan marah. Bodoh, itu adalah retorika untuk menipu mereka. Tidak melihat bagaimana sekelompok pendekar kelas SS mati? Cepat siapkan mobil. Biarkan mereka menahan iblis kelaparan. Kita masih punya kemungkinan untuk melarikan diri. Sekretaris mendengar itu, baru mengerti bahwa wali kota ingin menggunakan nyawa seluruh kota. Untuk menukar kesempatan hidup, tentu saja dia juga tidak akan menentang. Lagi pula, apa urusannya dengan hidup dan mati orang lain? Sementara di dalam kota, Jimei yang awalnya berkemas untuk melarikan diri, malah berbalik arah setelah mendengar perkataan wali kota. Semangat di alun-alun, keluarga jangan takut, penguasa kota adalah petarung tingkat SS. Tidak sulit menahan para iblis Li, saudari-saudari benar, tunggu 60 juta tentara tiba. Yang melarikan diri hanyalah para iblis Li itu. Seketika, sebagian besar orang menyerah untuk melarikan diri. Berharap pada penguasa kota dan para petarung, dengan jaminan dari penguasa kota, sekelompok wanita sangat cantik yang menginginkan popularitas dan tidak takut mati. Menyalakan siaran langsung dengan ponsel mereka, bergegas menuju luar kota, di depan jutaan iblis Li. Iblis Li lidah panjang tertegun melihat ini, orang-orang ini benar-benar berebut untuk mati, biarkan mereka membunuh. Ingat jangan makan otak mereka. Setelah mengatakan ini, dari tubuh iblis Li lidah panjang. Energi iblis hitam pekat melonjak, tekanan menakutkan menyebar, lidah panjang seperti cambuk menyapu keluar melahap semua orang. 17 iblis Li tingkat SSS, distrik A benar-benar selesai. Semua orang melihat iblis Li tingkat SSS beraksi. Kepanikan di hati langsung mencapai puncaknya. Iblis Li lidah panjang menarik kembali lidahnya, sedikit menyipitkan mata. Melihat ke kejauhan, aura petarung tingkat SS melarikan diri dengan cepat. Sekelompok orang menyedihkan, dijual pun tidak tahu. Hehehe. Iblisku ini paling baik hati, biarkan aku membalaskan dendam untuk kalian. Kemudian dia melihat ke arah iblis Li di belakangnya. Serahkan ini padamu, aku akan segera kembali. Saat kata-kata itu jatuh, iblis Li lidah panjang langsung melesat ke awan, sosoknya menghilang tersembunyi. Saat berikutnya, puluhan ribu orang biasa dan petarung tingkat rendah, di bawah serangan dahsyat jutaan iblis Li, semuanya menjadi santapan. Merasakan sejumlah besar jiwa, aku langsung muncul di atas dunia, mengayunkan pedang bayangan darah melepaskan kekuatan melahap yang menakutkan. Menghisap jiwa semua orang ke dalam, langsung dimurnikan. Itu Black Fox. Orang-orang yang beruntung selamat melihat kemunculanku, mata mereka kembali menyala dengan harapan terakhir. Black Fox. Kami tahu kami salah, permaisuri hanyalah sampah, selamatkan kami. Para pelacur memohon padaku dengan panik. Aku mencibir setelah mendengar ini, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Tapi aku ini berhati baik, jiwa kalian setelah mati, akan aku murnikan berulang kali dengan pedang bayangan darah. Agar dendam kalian tidak terlalu berat, berubah menjadi rumah hantu. Saat berikutnya, ratusan orang dibakar habis, jiwa mereka terserap ke dalam pedang bayangan darah. Di sisi lain, penguasa kota yang tercela berdiri di luar kota melihat sekretarisnya, tersenyum percaya diri. Tenang saja. Ada ratusan ribu orang yang memasok kita, cukup untuk kita melarikan diri, bahkan Black Fox. Jangan harap bisa menangkap kita. Tiba-tiba, sebuah suara yang mengandung niat membunuh terdengar. Berani memanggil nama Tuan Black Fox secara langsung, kau juga pantas mati. Setelah kata-kata itu diucapkan, energi iblis yang menakutkan jatuh dari langit, kepala kota yang hina itu mendongak dengan ketakutan yang luar biasa. Iblis tingkat SSS. Iblis lidah panjang itu mendarat di depan mereka, mengeluarkan tawa aneh, tekanan mengerikan menelan keduanya. Tepat ketika keduanya akan hancur, di atas langit, beberapa aura mengerikan menyebar. Beberapa pendekar tingkat SSS tiba, penuh dengan niat membunuh, pada saat yang sama energi berwarna-warni membumbung ke langit. Ada juga 6.000 tentara yang tiba, di wilayah Dacia kita, membantai puluhan ribu warga sipil. Hari ini kita akan membasmi semua makhluk iblis dan Black Fox ini. Pendekar tingkat SSS di garis depan, Lingdong, menunjuk ke iblis lidah panjang dengan amarah. Kepala kota yang hina itu melihat pasukan datang, seperti meraih sedotan penyelamat, dan buru-buru berteriak dengan suara keras. Senior, aku dan iblis itu bertarung mati-matian untuk menunda sampai sekarang, kau harus menyelamatkanku. Lingdong mengangguk puas setelah mendengar ini, Dacia membutuhkan pendekar yang tidak takut mati seperti ini, lalu dia melihat ke arah iblis lidah panjang.
Jika kau berani membunuhnya hari ini, 60 juta pendekar Dacia akan membuat jiwamu tercerai-berai. Sambil berkata, sebuah energi tingkat SSS yang kuat menyerang iblis lidah panjang. Mendengar ini, iblis lidah panjang tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Bahkan jika ada lebih banyak semut, mereka tetaplah semut. Detik berikutnya, dia melambaikan tangannya dan dengan mudah membubarkan serangan yang datang. Tekanan besar yang tak terhitung jumlahnya langsung menghancurkan tubuh kepala kota. Sekretaris di sebelahnya masih ingin melarikan diri, tetapi mulut iblis lidah panjang terbuka lebar, dan kekuatan melahap yang besar menghisapnya ke dalam perutnya. Hanya dalam sekejap, pasukan pendekar bahkan tidak sempat bereaksi, keduanya sudah mati secara tragis. Ling Dong yang berdiri di depan sangat marah, mencari kematian. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh di depanku? Seorang pendekar tingkat SSS. Black Fox, bahkan jika dia muncul, 60 juta pendekar Dacia juga akan membunuhnya di tempat. Setelah kata-kata ini diucapkan, iblis lidah panjang yang selalu tenang dan tenang juga marah. Penguasa macam apa Tuan Black Fox di dunia iblis? Bahkan iblis pun tidak berani memprovokasi keberadaan, di Dacia semua orang berani menantang. Apakah ini tidak ada habisnya? Tepat ketika dia akan menyerang, dengan suara keras, kepala pendekar tingkat SSS Ling Dong meledak tanpa tanda-tanda seperti semangka. Detik berikutnya, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang. Aku ada di sini, aku ingin melihat, siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Setelah kata-kata itu terucap, aku berdiri dengan bangga di atas langit. Menatap semua orang di bawah dengan arogan. Pasukanku, Dakian, berjumlah 60 juta tentara, ada di sini. Beraninya kau masih berani bertindak lancang, rubah hitam, bahkan jika kau adalah ahli tingkat SSS. Kesombongan seperti ini berarti kau tidak menganggap semua orang di dunia ini? 60 juta prajurit langsung marah. Terdeteksi 60 juta prajurit memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Inang. Misi dirilis. Opsi 1, mengalah dan mundur. Berbicara dengan baik-baik, hadiahnya adalah gelar orang suci yang bodoh dan tidak berguna. Penguasaan ilmu pedang Kingping bertambah 1. Saran orang suci meningkat 10%, peningkatan ranah 100 tahun. Opsi 2. Membunuh sampai tidak ada seorang pun di dunia yang berani membantah. Setelah itu, akan ada tokoh besar yang mengubah situasi untukku. Hadiah, penguasaan ilmu pedang Kingping bertambah 1. Saran orang suci meningkat 10%, peningkatan ranah 100 tahun. Saat ini, pemberitahuan dari sistem terdengar. Apakah ini masih perlu dipilih? Aku melambaikan tangan dan menyerap jiwa yang lincah ke dalam cincin perak. Segera setelah itu, aku mengeluarkan sebotol arak persik 10.000 tahun dan meneguknya dengan penuh semangat. Seketika, aliran hangat memenuhi tubuhku. Level meningkat secara bertahap. Seorang prajurit tingkat SSS yang kuat berkata dengan marah. Beraninya kau masih minum arak? Tidak takut mati? Mendengar ini, aku hanya bisa mencibir. Benar-benar tumbuh di zaman damai dan makmur. Prajurit tingkat SSS memiliki semacam keindahan karena kekurangan otak. Saat berikutnya, tekanan tirani yang tak terbatas terpancar keluar, langsung menekan semua orang di tempat. 60 juta prajurit tidak ada yang bisa bergerak. Aku sedikit mengangkat tangan. Cahaya terlihat seperti pelangi. Prajurit tingkat SSS yang berbicara sebelumnya, dalam sekejap mata berubah menjadi abu. Jiwanya diundang olehku untuk dimurnikan. Melihatku langsung membunuh 2 orang tingkat SSS, sekelompok prajurit Dakian tertegun. Ekspresi mereka sangat terkejut. Gila, 60 juta tentara ada di depan mata. Beraninya kau masih membunuh? Begitu haus darah, lebih berbahaya dari rumah hantu. Tidak takut seluruh prajurit bintang biru bersatu untuk menggugatmu? Rubah hitam, beraninya kau masih membunuh di depan mata kami? Apakah kau mengabaikan peringatan tadi? Saat ini, seorang wanita anggun dan menawan berdiri. Sama-sama tingkat SSS. Juga pemimpin kekaisaran komersial Dakian. Saat ini, pipinya memerah, tubuhnya gemetar karena marah. Hanya karena yang mati tadi adalah suaminya. Baru saja naik tingkat SSS, dari mana keberanian untuk mempertanyakan aku? Pergilah ke neraka. Aku tanpa ekspresi, mengangkat tangan dan menekannya ke bawah dengan ringan. Bayangan pedang raksasa jatuh, prajurit Dakian terdekat langsung diselimuti oleh tekanan berbahaya ini. Organ dalam hancur, darah menyembur, hanya dalam sekejap. Wanita anggun tingkat SSS itu tertembus jantungnya oleh panah dan berubah menjadi kabut darah yang menghilang di antara langit dan bumi. Saat ini, tikus merah membawa jutaan hantu ganas ke sini, melihatku membunuh 3 level SSS dengan mengangkat tanganku. Membuat kelompok hantu ganas ini terengah-engah, tidak hanya itu, bahkan jiwa mereka dimurnikan. Tidak bisa bereinkarnasi selamanya, benar-benar dewa pembunuh, dan aku mengangkat kepalaku lagi untuk minum anggur. Kemudian dengan lambaian tangan besar, aksesori 60 juta prajurit bergetar. Saat berikutnya, aksesori yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, energi besar beriak seperti air, aksesori berkumpul. Menutupi langit dan matahari, banyak aksesori tingkat rendah dimurnikan oleh pedang pemakan darah. Seketika menjadi energi hantu tingkat es,
Tikus merah tercengang melihatnya, hanya dalam beberapa saat. Membuat jutaan energi hantu tingkat es, benar-benar belum pernah terdengar. Kenapa pedangku juga mengeluarkan aura berdarah yang keren? Sangat menakutkan. Haruskah kita bersekutu dengan Black Fox? Melihat prajurit tingkat SSS mati satu demi satu. 60 juta tentara jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Namun bayangan pedang melintas, dua prajurit tingkat SSS yang tersisa langsung mati di tempat. Api memurnikan jiwa, berbalik dan melihat kejutaan hantu ganas, sisanya terserah kalian. Tikus merah dengan ringan mengangkat tangan, melambaikan tangannya, jutaan hantu ganas menyerbu keluar. Hehehe, kali ini aku juga bisa berpesta. Hantu lidah panjang tertawa aneh. Detik berikutnya, dia membuka mulut raksasa jurang maut, kekuatan melahap yang menakutkan menghisap darah. Hanya dalam satu pertemuan, puluhan ribu orang ditarik ke dalam perutnya dan mati. Prajurit tingkat SS yang ketakutan dan melarikan diri bergerak lambat, beberapa prajurit tingkat SS berlutut dan memohon. Mereka adalah pejabat tinggi Dakian, dan juga orang-orang yang mengirimku ke pengadilan eksekusi. Sekarang hanya ada penyesalan yang tak berujung. Masih tidak menyelidiki? Apakah kalian memenuhi syarat? Mendengar ini, hantu lidah panjang tercengang. Kekuatan apa yang masih menyelidiki tanggung jawab Black Fox yang hebat? Melihatku terdiam. Jutaan hantu ganas juga tidak yakin, dan berhenti satu demi satu. Orang-orang Dakian melihat adegan ini. Tiba-tiba menghela nafas lega. Ini masih ada kesempatan, selama mereka bisa melepaskan mereka. Biarkan hantu-hantu itu meninggalkan Dakian, membayar harga berapapun juga bisa. Tikus merah dengan hormat datang di depanku dan bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin berbicara dengan mereka?" Sudah kubilang. Aku tidak ada hubungannya dengan Mae. Lakukan sesukamu. Aku menyeringai dingin. Rubah hitam, kau benar-benar sudah gila. Apa kau tidak peduli dengan kebaikan masa lalu? Seorang prajurit wanita kelas SS berdiri, matanya merah. Aku melirik acuh tak acuh pada prajurit wanita ini. Dengan dingin berkata, kelas SS rendahan berani memfitnah kelas SSS. Setelah kata-kata itu, aku mengayunkan pedang. Cahaya pedang berwarna darah melonjak dan membunuh orang-orang di bawah. Semua orang merasakan kekuatan ini. Energi berwarna-warni melonjak ke langit, ingin melawan. Tetapi langsung dihancurkan. Dengan suara keras, jutaan prajurit langsung berubah menjadi tarian darah. Aku melambaikan tangan dan menangkap jutaan jiwa. Silakan berlatih kata-kata. Tikus merah sebagai hantu ganas tingkat penguasa. Melihat ini, Han mau berdiri. Ini terlalu kejam. Wei, bertindaklah. Jutaan prajurit musnah. Sementara tikus merah linglung, satu demi satu orang tidak takut mati. Sekali lagi memprovokasi. Aku bertindak lagi. Hampir 10 juta prajurit. Menemani jiwa Jimei ke surga. Jimei memang terlahir dengan kemampuan untuk menyakiti orang, merasa terlalu sakit untuk hidup. Berbicara dan membiarkan 10 juta orang menemaninya naik ke surga. Tikus merah menggelengkan kepalanya, tidak mengerti para idiot ini. Kenapa kau repot-repot memprovokasinya? Jika ada ahli seperti itu di dunia hantu, bahkan jika membunuh setengah dari hantu di dunia hantu, semua orang akan bertepuk tangan. Ratapan secara bertahap melemah. Di bawah pembantaian jutaan hantu ganas. 60 juta prajurit musnah. Selamat kepada tuan rumah karena membuat pilihan yang tepat dan mendapatkan hadiah. Pencapaian ilmu pedang Kingping ditambah 1. Orang suci menyarankan untuk meningkatkan 10% dan meningkatkan alam selama 100 tahun. Mendengar suara notifikasi, aku tersenyum acuh tak acuh dan meraih semua jiwa tausuan. Silakan berlatih kata-kata. Pedang penarik darah melonjak dengan kidarah. Puluhan juta jiwa membanjiri lautan darah. Guru dan murid berjubah putih ditambatkan oleh rantai besi berwarna darah. Wajah mereka penuh ketakutan. Dari jumlah jiwa, bisa ditebak. Mengerikan. Prajurit Mae hampir mati. Mereka sangat marah, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mengganggu. Aku tidak mendapatkan tanggapan dariku. Hantu lidah panjang melahap jutaan prajurit dan menyeka sudut mulutnya. Datang di depanku. Tuan Rubah Hitam, bawahan berencana untuk menyerang semua kota selanjutnya. Aku mengangguk acuh tak acuh. Selama tidak ada yang memprovokasi, aku hanya pengamat. Di belakang, latih jiwa. Jika ada yang tidak menyerah, musnahkan seluruh keluarga mereka. Saat ini, ada tempat yang perlu dimusnahkan, Hongshu. Jadi aku memusnahkan aliansi petarung. Hongshu terkejut, baru saja menyelesaikan 60 juta petarung. Memang pantas dibunuh, Tuan. Apakah Anda ingin membawa lebih banyak SSG? Bantai aliansi petarung sampai bersih. Mendengar ini, aku melambaikan tangan. Tidak perlu serumit itu. Hongshu sedikit mengerutkan kening. Tetapi jarak kita dengan aliansi petarung. Puluhan ribu li. Mungkin sudah ada ikan yang lolos saat kita sampai di sana. Jika beberapa lolos, itu juga akan menjadi masalah di masa depan. Pergi ke sana, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekelompok ikan kecil yang belum mencapai SSG, bisa dimusnahkan dengan lambaian tangan. Wajahku tersenyum tipis. Hongshu terdiam sejenak, kehilangan kata-kata.
Apakah ini masih perkataan manusia? Puluhan ribu li, bahkan dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai di sana. Melihat Hongshu meragukan hidupnya, aku tertawa dan berkata, ini bukan apa-apa. Bahkan jika aliansi petarung semuanya SSG, tetap saja sekelompok ikan kecil. Aku sendiri bisa melenyapkan mereka semua. Hongshu terdiam, menarik napas dingin. Lalu mengapa Tuan membawa bawahan? Mungkinkah di antara jutaan hantu, dialah yang terkuat? Karena kau enak dipandang. Aku berkata jujur. Hongshu terdiam, wajahnya yang oval memerah. Orang ini menganggapnya seorang SSG yang melampaui tingkat penguasa, sebagai vas bunga. Saat berikutnya, aku menarik pergelangan tangannya yang putih bersih. Mereka berdua langsung menghilang di tempat. Segera, 60 juta tentara dihancurkan dan direkam oleh drone, lalu diunggah ke internet. Keluarga, siapa yang mengerti? Sangat indah, aku mengerti. Permaisuri hanyalah sampah yang tidak bisa diandalkan. Saudari-saudari, ikuti aku, mari kita lari ke kekaisaran lain. Banyak orang, setelah mengetahui berita ini, bersiap untuk melarikan diri dari wilayah Dakian. Tetapi mereka tidak tahu bahwa hantu lidah panjang telah mengirim sejumlah orang untuk menjaga ketat semua jalan keluar dari Dakian. Siapapun yang menyinggung Tuan Rubah Hitam, jangan harap ada yang bisa lolos. Aliansi Petarung. Kekuatan terkuat di Dakian, memiliki 10 petarung SSG. Kekuatan mereka bahkan lebih besar dari keluarga kerajaan. Jika bukan karena aku memberikan pedang kaisar manusia kepada kaisar sebelumnya untuk mengintimidasi aliansi petarung, keluarga kerajaan Dakian sudah lama berganti nama. Tiba-tiba, dua sosok muncul di langit tanpa peringatan. Ternyata itu aku dan Hongshu. Aku menatap ke bawah, melihat lalu lintas padat. Orang-orang datang dan pergi. Tatapan Hongshu juga menyapu ke bawah, meremehkan. Aliansi pejuang ini tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga banyak orang datang ke sini untuk mencari perlindungan. Sungguh berani. Sekarang semuanya beres, langsung habis semua. Hongshu menarik kembali pandangannya. Bahkan dompetmu akan hilang. Tepat pada saat ini, kerumunan di bawah menjadi gempar. Hampir semua pejuang kekaisaran sudah mati. Sekarang, hanya aliansi pejuang kami yang bisa menyelamatkan kalian semua. Li Gui, setan kekuatan, sejuta berada puluhan ribu li jauhnya dari sini. Kami dapat menjamin bahwa kalian semua akan meninggalkan Dakian hidup-hidup. Tetapi jumlahnya terbatas, tergantung pada apakah imbalan kalian layak untuk kami lindungi. Seorang anggota aliansi kelas SS berkata, bahkan jika mereka dengan terang-terangan mengambil keuntungan dari krisis nasional, para taipan kekaisaran, keluarga besar juga dengan gila-gilaan memperebutkan satu tempat. Minggir, wanita didahulukan, mengerti? Pejuang yang terhormat, aku menawarkan 200 miliar. Aku menawarkan 100 senjata hantu kelas atas. Semua orang berebut. Pada saat ini, seorang lelaki tua kaya mengerutkan kening. Dia menatap langsung ke penjaga dalam dengan ragu dan bertanya, aliansi memprovokasi bukan hanya Li Gui, tetapi harimau hitam yang lebih menakutkan daripada sejuta Li Gui. Apakah kalian yakin dapat menjamin keselamatan kami? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang berhenti dari tindakan mereka. Kengerianku terlihat jelas oleh semua orang di siaran langsung. Penari kelas SS di tanganku seperti semut. Bisakah para penari kelas SS ini melakukannya? Penjaga dalam itu tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dengan percaya diri dan berkata, bahkan jika harimau hitam sekuat apapun, mungkinkah dia bisa bergerak sejauh 108.000 li dalam sekali lompat? Apakah dia seekor monyet? Tenang saja, ketika dia datang, kita sudah lama meninggalkan Dakian. Dia tidak akan dapat menemukannya seumur hidupnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, mata Hongshu menjadi dingin. Beraninya dia memaki tuannya sebagai seekor monyet? Seketika, aura iblis di tubuhnya melonjak. Dengan lambaian tangan ringan, serangan yang sangat mengerikan dilancarkan. Saat berikutnya, aura iblis berkumpul menjadi massa energi penghancur dunia dan dengan cepat menghantam ke bawah. Hampir seketika, semua orang di tempat kejadian dikejutkan oleh aura iblis yang menakutkan ini. Ekspresi penjaga dalam kelas SS yang menjamin keselamatan semua orang berubah drastis. Ini adalah setan ekstrim kelas SS. Cepat kumpulkan semua penari. Seekor iblis tingkat SS juga berani masuk ke aliansi penari, makhluk yang tidak tahu malu. Ambil energi iblis tingkat SS yang dibuat oleh pemimpin aliansi, biarkan dia pergi tanpa kembali. Mendengar ini, masyarakat yang putus asa menghela napas lega. Aliansi penari juga memiliki energi iblis untuk melawan iblis tingkat SS. Sepertinya iblis ini tidak akan menimbulkan masalah besar. Saat berikutnya, beberapa penari tingkat SS mengirimkan energi iblis, aura di tubuh mereka meningkat. Energi warna-warni meluap, energi iblis tingkat SS memberi mereka keberanian besar. Semuanya memacu semua energi. Bergegas menuju Rederate, mencari kematian. Alis Rederate sedikit berkerut. Menuju ke kehampaan, cahaya dingin yang mengandung energi tak terbatas melahap beberapa penari tingkat SS ini. Beberapa orang langsung berubah menjadi kabut darah,
Energi iblis tingkat SS jatuh ke tanah. Melihat Rederate menyelesaikannya dengan bersih dan rapi. Rederate meraih jiwa beberapa orang dan melemparkannya ke pedang darah bayangan untuk dimurnikan. Mengapa energi iblis tingkat SS tidak berguna? Pihak lain benar-benar membunuh penari tingkat SS dalam sekejap. Siapa sebenarnya mereka? Semua orang bekerja sama denganku untuk melawan musuh. Penari tingkat SS melihat rekan mereka mati dengan tragis, ekspresi mereka sangat ketakutan. Aliansi memanggil semua penari. Melihat semua penari aliansi hadir, seringai muncul di sudut mulutku. Semuanya sudah lengkap, ya? Kalau begitu, semua masuk ke pedang darah bayangan dan berkumpul dengan pemimpin kalian. Aku menggenggam pedang kaisar manusia dan pedang darah bayangan. Melintas dan tiba di atas kota. Hingga saat ini, semua orang tahu siapa yang mereka hadapi. Kenapa Black Fox? Bukankah dikatakan dia pasti tidak akan muncul? Hantu merah juga ada. Tidak heran energi iblis tingkat SS tidak berguna. Ternyata mereka. Keputusasaan yang melonjak seperti air pasang. Menyelimuti hati setiap orang, langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Dewa Perang Pelindung Negara. Jangan bunuh aku. Aku menempuh jalan penari karena aku mengagumi Anda. Aku sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Mendengar ini, wajahku menjadi gelap. Beberapa penyiar wanita yang menentang surga memimpin opini publik, merendahkan Dewa Perang Pelindung Negara hingga tak berharga. Masih berani menyebut mengagumi? Karena sangat mengagumiku, maka persembahkan jiwa kalian untuk menyehatkan pedang darah bayanganku. Saat berikutnya, aku melambaikan tangan besar, niat pedang orang suci jatuh, berubah menjadi ribuan pedang spiritual yang membunuh. Semua orang di tempat kejadian langsung berubah menjadi kabut darah. Aku mengulurkan tangan tanpa ekspresi, jiwa yang tak terhitung jumlahnya memasuki pedang darah bayangan untuk dimurnikan. Menyehatkan tubuh pedang. Aura darah terus mengotori pedang kaisar manusia. Pedang kaisar manusia yang dulu penuh dengan aura naga. Saat ini, Chol mengeluarkan asap hitam tebal, Hongshu sedikit terkejut. Wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan yang luar biasa. Hanya dengan satu gerakan, semua makhluk hidup di seluruh kota tidak selamat. Ketakutan seperti sutra, bahkan niat pedang yang dilepaskan dengan santai ini bisa membuatnya merasa ngeri. Ikuti, aku akan membawamu mencari harta karun surgawi. Detik berikutnya. Sosokku terbang ke markas besar aliansi penari, mata indah Hongshu berbinar dan buru-buru mengejar. Pada saat yang sama, bunuh, semuanya jatuh. Rakyat Shui panik. Suara-suara yang mencela permaisuri wanita tak terhitung jumlahnya. Yang mulia, saat ini tidak ada seorang pun yang bisa digunakan. Hanya aliansi penari yang tersisa yang dapat melindungi keamanan kita. Negara dalam bahaya. Yang mulia, minta maaf saja kepada Black Fox. Seorang menteri berkata. Shen Wanyi menunjukkan kemarahan di wajahnya. Aku tidak salah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menundukkan kepala kepada Black Fox. Hubungi orang-orang itu untukku. Aku ingin Black Fox mati. Saat ini, di depan gerbang besi pelindung markas besar aliansi penari. Aku melambaikan tangan ringan, gerbang besi pelindung terbuka, harta karun yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di seluruh brankas. Energi besar menghantam wajahnya, Hongshu merasakannya dengan cermat, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Harta karun dengan tingkat rendah di sini adalah tingkat S. Jumlah tingkat SSS dapat menyebabkan sensasi bahkan di orbit. Harta karun surgawi ini cukup untuk mengembangkan seorang tokoh tingkat hegemon. Jika Ketua Xuan diberi waktu lagi. Aku khawatir dia juga bisa menembus belenggu tingkat hegemon dan menjadi eksistensi yang membuat orbit sakit kepala. Simpan saja. Benda-benda ini tidak berguna bagiku. Melihat Hongshu begitu terkejut, aku berkata dengan ringan. Minum bisa menjadi lebih kuat. Bahkan Phoenix yang diberikan oleh sistem tidak secepat peningkatan dengan minum. Hongshu langsung bersemangat ketika mendengar ini. Begitu banyak harta karun surgawi, sulit baginya untuk menahan godaan ini. Apakah menjadi pengikut kecil Tuan begitu menyenangkan? Jika aku tahu ini lebih awal, siapa yang masih akan menyerbu dan membangun tembok besar saat itu? Penjara Bai Deng tahun ke-7. Tiba-tiba sebuah dering telepon berdering. Aku mengikuti suara itu. Aku bergegas ke kantor ketua aliansi dan melihat telepon meja menampilkan telepon Shen Wanyi. Selain permaisuri wanita Shen Wanyi itu, siapa lagi? Aku menjawab telepon dan suara tenang datang dari sisi lain. Situasi kekaisaran tidak baik. Selalu ditempatkan di Kyoto, meskipun ada suara Shen Wanyi tenang, hatinya penuh dengan kecemasan. Aliansi penari selalu memiliki ide untuk menghapus kekuatan. Sekarang aliansi penari yang tersisa dengan kekuatan besar tidak cukup untuk apapun. Jika aliansi memberontak, dia tidak punya solusi apapun, tetapi jutaan hantu ganas datang sesuai jadwal, selama dia mencari bantuan aliansi penari. Dia bersedia membayar harga apapun untuk mempertahankan posisinya, tetapi tidak mendapat respons untuk waktu yang lama. Shen Wanyi mengirim pesan baru, hujan mulai mereda, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. 80% uang dan sumber daya kultivasi di Perbendaharaan Nasional dapat diberikan kepada aliansi. Kalian berjaga di Kyoto. Aku akan meminta 3.000 harem yang ditinggalkan oleh mendiang kaisar untuk melayani kalian. Selain itu,
jika ada permintaan lain. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Mendengar kata-kata ini, seringai mengejek tergantung di sudut bibirku. Mengirim wanita ayahku sebagai alat tawar-menawar, membuatku tertawa sampai mati. Bahkan tikus merah pun melihat orang idiot semacam ini untuk pertama kalinya, membiarkan para wanita di harem. Melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita penghibur, inikah kemampuan untuk mencintai orang lain sejak lahir? Terlalu tidak masuk akal. Tikus merah tercengang di tempat, aku mengejek Shen Wanyi di ujung telepon yang lain. Mereka telah dimurnikan dan tidak dapat mendengar kata-kata ini. Aku bisa memasukkanmu ke dalam formasi penarik darah. Biarkan kau bertemu mereka. Setelah kata-kata itu diucapkan, Shen Wanyi langsung tertegun. Wajahnya menjadi panik. Black Fox, bagaimana bisa kau berada di aliansi penari? Begitu kata-kata ini keluar, para menteri terkejut, semuanya jatuh ke dalam keterkejutan yang ekstrim. Black Fox benar-benar pergi ke aliansi penari. Bukankah itu berarti harapan terakhir mereka juga telah dipadamkan? Yang akan dihancurkan selanjutnya adalah Kyoto. Yang mulia, cepat minta maaf kepada Black Fox. Pada saat ini, semua menteri wanita berada dalam keputusasaan. Mereka tahu bahwa jika mereka terus keras kepala, mereka benar-benar akan mati. Yang mulia, lewati kesulitan ini. Saudari-saudari masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Mendengar kata-kata ini, Shen Wanyi mengerutkan kening. Kesalahan apa yang dia lakukan? Bukankah seharusnya Black Fox yang kerasukan yang bersalah, jika dia tidak menarik kembali pedangnya? Jika dia tidak menarik kembali pedang Kaisar Manusia, bagaimana mungkin jutaan hantu bajak melarikan diri dari penjara bawah tanah? Semua orang berpikir itu adalah kesalahannya. Wajah Shen Wanyi berkerut, dia meraung ke telepon, yang bersalah adalah kau. Black Fox, jika kau mendukungku untuk naik tahta saat itu, bagaimana mungkin aku akan mengorbankan kerabatku demi keadilan? Melayani untuk merebut tahta, mendiang Kaisar sangat menghargaimu, aku lebih baik meninggalkan martabat seorang putri. Pergi ke tembok besar pedangki untuk memohon padamu tidak kurang dari 10 kali. Mengapa kau masih tidak mendukungku? Jika kau mendukungku untuk naik tahta, bagaimana bisa aku membiarkanmu turun tahta? Pengadilan Dakian adalah garis keturunan yang dibantai habis oleh Shen Wanyi sendiri. Para menteri penting yang menentang kenaikannya ke tampuk kekuasaan dibantai seluruh keluarga. Ini adalah hal yang diketahui semua orang di istana. Saat ini, para menteri benar-benar marah dan memintamu untuk mengakui kesalahan. Kenapa kau masih memprovokasi dewa pembunuh itu? 60 juta orang tak berdosa tewas, dan satu orang yang sangat jahat masih dibantai oleh hantu-hantu jahat. Apakah kau pikir sudah cukup banyak orang yang mati? Kalau begitu, keputusanku dulu memang salah. Seharusnya aku membiarkanmu mati di tembok pedangki. Aku sudah menduganya sejak awal ketika mendengar Shen Wanyi ingin membiarkan orang yang sangat jahat memerintah. Saat memerintah kekaisaran, aku tahu cepat atau lambat dia akan hancur di tangannya pada hari dia naik tahta. Dalam semalam, dia membantai seluruh garis keturunan keluarga kerajaan. Keluarga Shen melahirkan seorang maharani seperti itu. Kuburan leluhur mereka berasap hitam. Black Fox, jika kau berhenti sekarang, aku bisa terus membiarkanmu menjabat sebagai dewa perang pelindung negara. Shen Wanyi terus mengecam bahwa dia yakin aku berkolusi dengan hantu-hantu jahat saat menjaga tembok pedangki. Tidak lain hanyalah untuk menarik perhatian masyarakat dan membuat kekaisaran lebih menghargai. Lucu sekali. Kau pikir kau siapa? Pantaskah aku bekerja untukmu? Daripada bermimpi, lebih baik pikirkan baik-baik bagaimana caranya mati dengan cepat di mulut hantu jahat. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon dan tersenyum tipis. Melihat senyum itu, Red Cloud raksasa tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa takut. Kata-kata ini, seperti tamparan keras di wajah Shen Wanyi, membuatnya sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Yang mulia, mengapa Anda tidak mengakui kesalahan? Tanpa Black Fox, bagaimana kita bisa melawan jutaan hantu jahat? Satu-satunya menteri tua yang mendengarkan nasihat yang bertentangan. Dia sangat kecewa. Para menteri wanita yang tersisa juga tanpa putus asa. Sekarang sudah benar-benar tamat. Melihat menteri tua itu menyalahkan, Shen Wanyi langsung malu menjadi marah. Dasar tua bangka, berani-beraninya mengkritikku? Kau cari mati, ya? Mendengar itu, ekspresi menteri tua itu menjadi sangat buruk. Jika bukan karena dukungannya saat itu, Shen Wanyi tidak akan mampu menduduki posisi ini. Membiarkanmu naik tahta adalah noda dalam hidupku. Kau membunuh ayahmu, ibumu, dan kerabatmu, membunuh banyak menteri penting negara. Aku menghinamu dengan menyebutmu binatang. Mendengar itu, niat membunuh Shen Wanyi tidak lagi disembunyikan. Bawa dia. Kirim orang tua ini dalam perjalanan. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang sekretaris prajurit wanita menebas dengan cepat. Para menteri tua meninggal dengan penuh penyesalan, dan para menteri wanita tidak menyesali menteri tua ini yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Dakian. Hanya peduli tentang bagaimana bertahan hidup. Yang mulia, aliansi dukun di belakang. Bagaimana kita bisa melawan jutaan hantu yang ganas? Lebih baik tinggalkan Dakian dulu, dan pergi ke Afrika untuk berkembang. Sudah banyak yang pergi ke sana secara online. Shen Wanyi mendengar ini, dan mendengus dingin. Black Fox menjadi gila.
melepaskan jutaan hantu yang ganas, membunuh 60 juta dukun. Bukankah semuanya direkam? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba menyadari. Apakah Yang Mulia ingin menyebarkan video tersebut ke negara lain? Shen Wanyi mengangguk. Tidak hanya itu, kalian pergi mengedit video tersebut, menyoroti citra Black Fox yang jahat. Biarkan dia tidak tertahankan oleh hukum alam. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar. Mengedit video adalah bidang profesional mereka. Yang Mulia, selama negara lain melihat iblis seperti Black Fox, mereka pasti akan bersatu untuk melawan keanehan, melawan Black Fox. Sementara itu, saya memproses di atas aliansi penari, menunjuk ke kejauhan, saran orang suci yang sangat kecil keluar. Beberapa penari aliansi yang masih berbicara ribuan mil jauhnya berubah menjadi tarian darah dalam sekejap mata. Jiwa yang muncul setelahnya, diserap oleh kekuatan melahap yang mengerikan dalam sekejap. Saya meraihnya dan memintanya untuk memperbaiki. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Hong Shu. Terkejut membuka mulutnya, membunuh secara akurat dari jarak ribuan mil, memperbaiki Hong Po. Mengerikan. Tuan, aliansi penari telah dibersihkan sepenuhnya. Apakah selanjutnya Anda akan menyaksikan jutaan hantu membajak menyerbu kota? Hong Shu melihat kedua pedang di tanganku. Saber hantu transenden tingkat SS. Setelah memperbaiki jiwa yang sunyi, aura darah yang dipancarkan oleh pedang pengarah darah membuat Hong Shu merasakan ketakutan yang mendalam. Saya mengambil kembali kedua pedang itu, saat ini benar-benar tidak ada tempat yang layak untuk diambil tindakan. Diam-diam menunggu jutaan hantu membajak untuk membunuh Kyoto. Namun, aliansi penari belum dibersihkan. Saya berkata dengan tenang, jangan terburu-buru, kota ini masih memiliki bahaya tersembunyi. Hong Shu mendengar ekspresi ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, bawahan tidak kompeten. Hal kecil ini tidak dapat berbagi kekhawatiran untuk tuannya. Mohon hukumannya. Aku menggelengkan kepala ringan, orang memang sudah mati semua. Tetapi Anda lihat ke bawah, kucing dan anjing di jalan, telur burung di pohon, ikan dan udang di air, semua ini mungkin menyimpan bahaya tersembunyi di masa depan. Siapa yang bisa menjamin tidak ada jiwa asing? Menyeberang ke tubuh hewan-hewan ini, bangkit secara diam-diam untuk membalas dendam aliansi penari. Hong Shu benar-benar bingung. Benda apa ini? Dia telah hidup selama ratusan tahun dan belum pernah mendengar hal ajaib seperti ini. Apakah Tuan terlalu berhati-hati? Detik berikutnya, pandanganku menyapu kota di bawah. Seluruh area kota, aura penghancur bumi langsung menelan kota. Semua makhluk hidup biasa. Dalam sekejap mata berubah menjadi air darah. Aku telah sepenuhnya menyuling semua jiwa yang kutangkap. Jiwa pun tidak dilepaskan, bahkan sedikit pun kesempatan untuk reinkarnasi. Hong Shu benar-benar terpana. Bagaimana gaya tindakan tuannya bisa lebih kejam dari rumah hantu? Merasakan bahwa tidak ada lagi aura makhluk hidup dalam radius 100 li ini, Hong Shu baru berani berkata dengan gemetar. Tuan, kali ini pasti akan menghilangkan semua masalah di masa depan. Baru sampai mana ini? Aku menggelengkan kepala. Di masa lalu, saat kau menghancurkan seluruh klan, kau selalu ceroboh. Apakah pergi begitu saja bisa dianggap selesai? Sambil menonton, prosesnya belum selesai. Masih ada bahaya tersembunyi. Sambil berkata, aku melesat keluar kota. Melihat ini, Hong Shu tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang. Tidak lama kemudian, dia melihat pemakaman penari yang dibangun di puncak gunung terpencil. Jika bukan karena pengingat Tuan, dia benar-benar tidak akan memperhatikan tempat ini. Tempat ini penuh dengan kuburan. Tidak ada satupun orang hidup. Siapa yang bisa dibunuh? Tepat saat dia bingung. Gelombang energi yang sangat tersembunyi berkumpul di udara taman hutan. Detik berikutnya, di tengah taman hutan, peti mati pemimpin aliansi sebelumnya muncul dari kuburan. Papan peti mati dibuka. Mayat lelaki tua di dalamnya ternyata utuh dan perlahan membuka matanya. Lelaki tua itu melihat sekeliling dan memastikan. Dengan suara serak dia bergumam, sudah pergi. Melihat kota yang dulunya makmur. Sekarang mayat-mayat berserakan di mana-mana. Kekuatan yang dia dirikan dengan susah payah, para penari yang dia latih, semuanya hancur. Lelaki tua itu mengepalkan tinjunya, ekspresi membunuh yang pekat terpancar di wajahnya. Bocah rubah hitam. Dendam penghancuran aliansi, aku pasti akan membalasnya 1000 kali lipat. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat tenang terdengar. Ternyata kau masih hidup. Aku menembus awan. Melihat lawannya, lelaki tua itu terkejut dan matanya melotot mendengar kata-kata ini. Dengan tatapan kosong, aku mendongak ke sosok di atas. Bagaimana mungkin? Dia jelas merasakan aura keduanya pergi. Dia juga setara dengan tingkat penguasa SS. Bagaimana bisa ada fitnah seperti ini? Black Fox. Ampun, aku sudah menyerahkan posisi ketua aliansi sejak lama. Bukan lagi bagian dari aliansi penari. Apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya denganku. Aku tertawa mendengar itu. Bukankah kau ingin balas dendam? Tidak. Wajah lelaki tua itu langsung pucat. Mereka memang pantas mati. Mati pun tidak sia-sia. Aku selalu sangat mengagumimu. Mempromosikan ketenaranmu di mana-mana. Ini semua adalah hal yang diketahui semua orang. Aku menyeringai dingin.
karena kau mengagumi. Maka kau harus mempersembahkan jiwa untuk memberi makan pedang darah bayanganku. Setelah kata-kata itu, aku menusukkan satu jari, aura darah yang dahsyat menutupi langit dan matahari, hanya dalam sekejap menelan lelaki tua itu. Tidak, lelaki tua itu berseru, serangan balik menjelang kematian. Energi setara dengan kekuatan tingkat penguasa, mengganggu ledakanku, Black Fox. Bahkan jika kekuatanmu di atasku, untuk membunuhku kau juga harus membayar harga. Energi tingkat SSS di tubuh lelaki tua itu melonjak. Mengaum mendongak, lalu mengeluarkan senjata hantu tingkat SSS, menuangkan semua energi ke dalamnya. Ingin mengandalkan jurus terkuatnya, untuk menahan pedang darah bayangan. Namun senjata hantu ini baru saja bersentuhan dengan aura darah yang dipancarkan pedang darah bayangan, hancur dalam sekejap, pedang darah bayangan langsung membunuhnya. Menembus alis lelaki tua itu, seketika berubah menjadi gumpalan kabut darah, aku meraih Lian Hua. Sambil melambaikan tangan, aku menjungkir balikan taman spiritual penari, bum bum bum. Seketika kekuatan yang melampaui batasan dunia ini mengalir seperti air pasang, langit dan bumi berubah warna. Armor pedang tikus merah terpana. Tidak mungkin, Tuan, kau bahkan tidak membiarkan kuburan mereka, namun aku tidak menggali kuburan. Melainkan menggunakan pedang kaisar manusia sebagai penuntun, untuk mengumpulkan jiwa-jiwa penari yang telah mati ini, yang biasa disebut memanggil jiwa. Siapapun yang belum bereinkarnasi, kembalilah untuk memberi makan pedang darah bayangan. Tiba-tiba, wajah tikus merah terkejut, Tuan. Dunia hantu tampaknya mengalami anomali. Pintu masuk dunia hantu dipaksa dibuka celah yang lebih besar oleh kekuatan mengerikan tertentu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh hantu dan manusia. Mungkinkah Jenderal Dewa Spiritual Legendaris memikirkan hal ini? Tikus merah terkejut dan ragu. Aku tersenyum acuh tak acuh, tidak apa-apa, aku hanya memanggil jiwa. Jangan panik, tikus merah pencium api tertegun lagi. Pemanggilan jiwa secara langsung memperluas pintu masuk ke dunia hantu lebih dari 10 kali lipat. Ketahuilah bahwa tempat yang menghubungkan kedua dunia dibuka oleh para legenda kuat yang disebut dewa. Dengan tindakanku ini, aku melampaui dewa. Dunia hantu terhubung ke dunia bawah, menyeret jiwa orang mati keluar, secara teoritis bisa. Tetapi tidak ada yang pernah bisa melakukannya. Tidak lama kemudian, jiwa yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar dari dunia hantu yang jaraknya ribuan mil oleh kekuatan melahap yang besar. Ketika melihat aliansi prajurit yang dulu akrab sekarang menjadi reruntuhan, mereka semua terkejut dan marah. Mustahil. Bagaimana bisa aliansi dimusnahkan? Di mana tetua, pemimpin aliansi, dan pemimpin aliansi lama? Siapa sebenarnya? Jika kami bisa lepas dari reinkarnasi, kami pasti akan membuatnya menderita selamanya. Begitu banyak jiwa selesai berbicara. Mereka dibawa ke hadapanku oleh kekuatan melahap. Rubah hitam, kau tidak lagi menjaga tembok besar. Kenapa kau muncul di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan pada kami. Aku, Wen Yan, sedikit mengerutkan kening. Hanya jiwa rendahan. Layak aku jelaskan? Jika ingin tahu sebab dan akibat, masuklah ke pedang darah bayanganku. Pergilah bertanya pada pemimpin aliansimu. Segera setelah itu, aku melambaikan tangan besarku. Seketika mengubah semua jiwa menjadi energi. Tikus merah menarik napas dalam-dalam. Siapa yang bisa menandingi pemusnahanmu, Tuan? Kali ini seharusnya tidak ada lagi ikan yang lolos, kan? Tikus merah menjadi tidak percaya diri dengan operasi ini dan bertanya dengan ragu. Namun, aku mengerutkan kening dan berbalik melompat ke kejauhan. Tuan, mungkinkah masih ada masalah di kemudian hari? Tikus merah bertanya selanjutnya. Aku tidak menjawabnya, tetapi melihat awan di kejauhan. Hantu ganas yang baru saja naik ke kelas SSS, cepat berikan dirimu padaku. Masih belum muncul. Apakah kau ingin masuk ke pedang darah bayanganku? Senior, ampun. Sebuah suara ketakutan terdengar. Tikus merah Wen yang terkejut. Kilatan keheranan melintas di mata indahnya. Seorang hantu wanita loli yang juga mengenakan gaun pengantin merah muncul dengan cepat. Senior, aku datang untuk mencari ratu, tidak bermaksud menyinggung. Aura darah di tubuhmu tidak kurang dari ratu. Seharusnya kita bukan musuh, kan? Ketika hantu wanita ini berbicara, dia tidak berani menatap langsung. Aura darah kental di tubuhku membuatnya takut. Xiaolan, kenapa kau tidak menjaga gerbang dunia? Apa terjadi sesuatu? Hongshu melihat sukunya, tiba-tiba punya firasat buruk. Ratu. Matanya memerah. Ratu, selama Anda tidak ada, kota pengantin telah direbut oleh Raja Raksasa. Banyak yang tewas dan terluka. Dari suku yang tersisa, hanya aku yang berhasil melarikan diri untuk memberitahu Anda. Cepat selamatkan mereka, Ratu. Hongshu tampak ragu. Tuan, aku harus kembali ke dunia gerbang untuk mengurus urusan keluarga. Setelah kata-kata itu diucapkan, Xiaolan di samping terkejut. Ratu memanggil pemuda itu Tuan? Tapi Ratu adalah iblis tingkat penguasa. Bagaimana bisa mengakui manusia sebagai Tuan? Setelah mendengar seluruhnya, kilatan kekejaman melintas di mataku.
Menjaga pintu masuk dunia gerbang selama 10 tahun, Raja Raksasa ini tentu saja pernah kulihat. Berani-beraninya kau menyentuh orang-orangku? Sepertinya kau minta dihukum. Aku mengangguk. Aku akan menemanimu. Mendengar itu, Hongshu merasa tersanjung dan buru-buru menolak. Jiwa ratusan juta orang Dakian sangat berharga, tidak perlu merepotkan tuan. Jiwa-jiwa itu mati karena penganiayaan. Hanya jika mereka mati dengan penyesalan tak terbatas, mereka dapat mengimbangi 1/1000 pengorbanan tuan. Dibandingkan dengan urusanmu, jiwa ratusan juta orang tidak ada artinya. Berangkat sekarang, aku tidak memberi Hongshu kesempatan untuk menolak. Segera menuju tembok besar pedang Qi. Seberapa banyak pun jiwa orang biasa, itu tidak sebanding dengan miliaran keuntungan klan raksasa. Melihat itu, Hongshu tertegun di tempat untuk waktu yang lama sampai Xiaolan menariknya kembali ke pikirannya. Ratu, kenapa Anda mengakui seseorang sebagai tuan? Apakah dia memenuhi syarat? Dan Guaning itu, dewa perang pelindung negara pemuda itu, apakah dia sudah mati? Jika bukan karena dia memenjarakanmu, bagaimana mungkin kota pengantin bisa jatuh? Mendengar kata-kata ini, Hongshu sedikit mengerutkan kening dan marah. Diam. Jika kau bicara sembarangan lagi, aku akan menghukummu berdiam diri selama 100 tahun. Tuan, saat itu dia sebagai dewa perang pelindung negara Dakian. Tugasnya adalah mencegah iblis memasuki dunia manusia. Dan aku sebagai penyusup, tidak cukup kuat dan kalah. Di penjara selama 7 tahun adalah salahku sendiri. Di dunia yang kuat memangsa yang lemah, menjadi lemah adalah dosa asal. Xiaolan mendengar itu. Mengetahui bahwa iblis haus darah barusan ternyata adalah dewa pelindung bintang biru, dia langsung bersemangat. Dengan bantuan dewa perang pelindung negara yang membuat dunia iblis gemetar ini, Raja Raksasa hanyalah omong kosong. Ratu, kita juga akan segera pergi. Keduanya tidak terus tinggal. Sosoknya berkelebat dan Tianke menghilang. Saat ini, di luar kota Kyoto, para pengungsi segera mengepung dengan ketat. Yang mulia, kota-kota tingkat pertama telah jatuh satu demi satu. Puluhan juta pengungsi tidak dapat ditampung di Kyoto. Seorang menteri wanita melapor saat itu. Mendengar ini, Shen Wanyi mengutuk, karena mereka suka menjaga di luar Kyoto. Biarkan saja mereka tinggal di sana. Mulai sekarang, semua gerbang kota ditutup. Yang mulia, pasukan bantuan dari 3 kerajaan besar seperti Kekaisaran Dewa Yin dan Kekaisaran Naga Langit telah tiba di Kyoto. Mendengar ini, Shen Wanyi tidak menunjukkan kegembiraan. Cepat pergi dan periksa, biarkan para selir di harem menjamu orang dengan baik. Sore itu, Hotel Bintang 5 Kerajaan. Shen Wanyi duduk di ujung depan, menyambut para penari yang akan datang. Para selir di bawahnya berdandan tebal dan berpakaian terbuka, tidak berbeda dengan wanita penghibur di klub malam. Tidak lama kemudian, 10 penari tingkat SSS dari berbagai kekaisaran perlahan berjalan masuk. Salam kepada permaisuri, kata seorang lelaki tua terkemuka dengan datar. Beberapa penari tingkat SSS di belakangnya memancarkan aura yang bahkan lebih kuat daripada yang dikembangkan oleh kekaisaran. Ling Chen dan yang lainnya bahkan lebih kuat. Shen Wanyi langsung bersemangat. Semuanya, tidak perlu sungkan. Sekarang Black Fox telah kerasukan dan berkolusi dengan hantu untuk menghancurkan dunia. Saya mohon semuanya untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan dunia. Orang tua itu mengangguk. Ratu, jangan khawatir. Kekuatan Black Fox hanya sebatas di atas hantu tingkat penguasa. Dan aku di Kekaisaran Dewa Elang telah mensimulasikan semua hantu tingkat penguasa yang diketahui. Semua adalah kemenangan besar. Orang tua ini adalah penari paling bergengsi di dunia internasional. Shen Wanyi sangat percaya pada kata-katanya. Meskipun aku sendiri menahan semua hantu tingkat penguasa. Di pintu masuk jalan hantu, membuat orang tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan hantu yang kuat. Tetapi saya dapat menggunakan teknologi simulasi canggih untuk mereplikasi adegan saya sebelumnya melawan penguasa 1:1. 10 orang yang hadir semuanya adalah penari veteran yang telah berpartisipasi dalam simulasi berkali-kali. Mereka pasti akan membuat Black Fox dan jutaan hantu tidak berani menginjakkan kaki di Kyoto setengah langkah. Tepat pada saat ini, seorang menteri wanita berlari masuk dengan panik. Yang mulia, ini tidak baik, kami baru saja menerima kabar. Jutaan hantu ganas sedang menuju Kyoto, tetapi Black Fox sepertinya tidak ada di sini. Tepat pada waktunya. Keempat kerajaan saat ini mengirimkan yang terkuat tanpa ragu. Melawan jutaan hantu ganas bukanlah hal yang sulit. Panik untuk apa? Tidak lihat sedang menjamu tamu terhormat? Kemarahan Shenlan adalah menteri wanita itu. Orang tua itu terkekeh pelan, tidak perlu panik. Bagaimana dengan jutaan hantu ganas? Pasukan jutaan penari kelas S ke atas dari 4 kerajaan kita ada di luar kota. Kali ini, semua yang kuat di Blue Star berkumpul di sini. Yaitu untuk menekan kembali hantu ganas di dunia hantu. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang di tempat kejadian merasa lega. Kali ini stabil. Seorang lelaki tua yang tidak lebih lemah dari Black Fox, ditambah 9 penari kelas SSS veteran. Tidak mungkin kalah. Sementara itu, lihat tembok besar. Mataku melihat ke pintu masuk menuju dunia hantu. Di kehampaan,
Celah yang semula panjangnya 100 meter. Sekarang telah meluas lebih dari 10 kali lipat. Xiaolan bergumam, "Ratu, mungkinkah ini disebabkan oleh dewa hantu legendaris?" Rederate tidak menjawab, tetapi menatapku. Melihat celah yang berkabut dan kacau, aku perlahan melangkah masuk. Rederate menoleh dan menembakkan cahaya merah ke arah kehampaan di kejauhan, penjaga peringatan. "Ikuti aku ke dunia hantu." Kemudian cahaya merah melintas di langit dan dengan cepat menuju Kyoto, kerajaan Dakian. Akhirnya jatuh di depan hantu ganas lidah panjang. Utusan Ratu Hoshi Musume, dia meraih cahaya merah ini. Setelah melihatnya, klanku dalam kesulitan. Aku akan kembali ke dunia hantu dengan tuan. Melihat isinya, hantu ganas lidah panjang itu tertegun. Klan Hoshi Musume mengalami masalah. Black Fox sama benar-benar akan pergi ke dunia hantu bersama. Dengan sikap Black Fox sama yang langsung menghunus pedang saat melihat kabut hantu, bahkan jika dia tidak berdiri di pihak manusia. Dia juga tidak terlihat seperti orang yang akan mengurusi urusan orang lain. "Tuan Fan, ada apa?" Mata tajamnya tidak berhenti. Hantu ganas kelas SSS kekar bernama Mau Mau Tong bertanya. Fan Wuxi menarik kembali penilaiannya. Black Fox sama pergi ke dunia hantu. Hantu ganas kekar itu mendengar kata-kata ini. Matanya melebar. "Tamatlah riwayatku. Apakah klanku akan dimusnahkan oleh Black Fox sama?" Fan Wuxi melotot padanya. "Panik untuk apa? Klanmu bahkan tidak bisa menghasilkan satupun tingkat penguasa." Black Fox sama tidak sudi bertindak. Hantu ganas kekar itu juga berpikir begitu. Dengan karakter Black Fox sama. Selama tidak memprovokasi secara aktif, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Tepat ketika kedua hantu itu sedang berbicara. Iblis pengintai bergegas menghampiri mereka. "Tuan." Iblis yang menjaga perbatasan Dakian mengirim kabar bahwa jutaan pejuang telah memasuki Dakian dan tiba di Kyoto. Mendengar ini, Kui Wuli melihat iblis kecil itu dan berkata lebih dulu, "Omong kosong NV Yuan. Bagaimana mungkin para pejuang manusia kecil dibandingkan dengan iblis kelas SSS kita yang telah berkultivasi selama ribuan tahun?" Kui Wuxie mengangguk. Selain Tuan Black Fox, mereka benar-benar tidak peduli dengan pejuang lainnya dan terus maju. Serbu Kyoto, Hotel Bintang 5. Di ruang perjamuan, Yang Mulia, menurut berita terbaru. Setengah jam kemudian, jutaan iblis akan tiba di luar kota Kyoto. Mendengar ini, Shen Yuan mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Dia benar-benar berharap dia bisa berada di luar kota saat ini, menyaksikan iblis mati di tangan pasukan bantuan satu persatu. Untuk membalaskan dendam para selir yang meninggal, karena Black Fox tidak dapat digunakan untuknya, maka selesaikan dia juga. Bagus sekali. Mari kita mulai siaran langsung global untuk memberitahu dunia bahwa iblis sama sekali tidak sekuat yang dikatakan Black Fox. Orang tua terkemuka itu berkata dengan ringan, tepat untuk menggunakan siaran langsung ini. Untuk mendefinisikan ulang kekaisaran pertama planet biru dan meluncurkan kembali Dewa Pelindung. Di masa lalu, iblis di atas level S telah ditekan olehku seorang diri, menyebabkan pejuang lain tidak memiliki kesempatan untuk tampil. Sekarang, para pejuang SSF Tiongkok ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan prestise. Segera, berita dengan cepat menyebar secara online, ke semua kekaisaran besar dan kecil. Orang-orang di seluruh dunia meletakkan pekerjaan mereka. Mengambil ponsel mereka dan menantikan dimulainya siaran langsung, menyaksikan perang terbesar dalam sejarah. Setengah jam kemudian, gerbang kota Kyoto terbuka, dan orang tua terkemuka itu perlahan keluar. Jutaan pejuang yang mengenakan baju perang berkumpul dari segala arah tidak jauh dari gerbang kota, berbaris. Siaran langsung dimulai. 10 pejuang kelas SSF berdiri di depan jutaan pasukan bantuan, melihat ke kejauhan ke arah aura berdarah. Jenderal Bintang 5 Mike berdiri di garis depan, menatap jutaan iblis yang semakin mendekat. Dengan ekspresi tenang, tidak merasakan aura iblis tingkat penguasa. Kalau begitu, kelompok iblis ini hanyalah gerombolan. Mungkinkah iblis berpakaian merah dan Black Fox bersembunyi di kegelapan? Di belakang Mike, seorang pejuang kelas SSF bertanya, keahlian terbaikku adalah merasakan. Aku dapat memastikan bahwa dalam kemampuanku sama sekali tidak mungkin ada aura Black Fox dan iblis wanita itu. Saat kata-kata itu jatuh, tekanan tak terlihat Mike terpancar, prajurit kelas SSF itu terkejut dan buru-buru mundur ke. "Jenderal, aku tidak bermaksud meragukanmu." Mike mendengus dingin. Meskipun lawannya juga kelas SSF, kekuatan dan senioritasnya jauh berbeda darinya. Jutaan hantu ganas di depan mata. Mike juga tidak enak untuk marah, tetapi tetap berkata, "Perhatikan baik-baik, nak. Serangan pedangku selanjutnya akan sangat keren." Detik berikutnya, sebuah katana muncul di tangan Mike, gelombang energi mengerikan di tubuhnya bergejolak dengan panik, dan dia mengayunkannya dengan tiba-tiba. Cahaya pedang merobek kehampaan, membunuh jutaan hantu ganas.